7 fakta kasus guru honorer SDN Konawe Sultra, kejanggalan hingga ditangguhkan penahanan. Berikut ini 7 fakta kasus viral guru honorer SD negeri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang dilaporkan polisi. Kasus guru aniaya siswa SD kelas 1 berinisial M, anak pasangan Aibda WH, dan Ibu N, yang mempolisikan sang ibu guru. Guru Supriyani merupakan guru honorer SDN di Kecamatan Baito, sedangkan ayah korban merupakan sosok pejabat kepolisian sektor atau Polsek Baito, Kabupaten Konsel, Sultra. Unit Reskrim Polsek inilah yang awalnya menerima laporan polisi, LP, ibu korban, ditindaklanjuti proses penyelidikan dan mediasi, penyidikan, dan penetapan tersangka terhadap guru Supriyani. Hingga kasusnya dilimpahkan dari Unit Reskrim Polsek Baito ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel, tanggal 15 Agustus tahun 2024, yang membuat sang guru ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Dalam perkembangan terbaru, guru Supriyani yang sempat ditahan sejak tanggal 16 Oktober tahun 2024, dikeluarkan dari tahanan lapas pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Setelah permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukumnya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri atau PN Andoolo. Meski penahanannya sudah ditangguhkan, sang guru honorer masih harus menghadapi proses hukum di persidangan. Sidang perdana kasus kekerasan fisik terhadap anak yang menyeret guru Supriyani menjadi terdakwa dijadwalkan berlangsung di PN Andoolo pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Seiring jadwal sidang, seruan aksi solidaritas guru dari Guru untuk Bangsa yang mengajak seluruh guru dan warga Konawe Selatan untuk menggelar aksi kasus di pengadilan pun sudah beredar luas. Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, pun sudah memastikan akan mengawal persidangan kasus ini. Jelang sidang, sejumlah elemen masyarakat pun sudah berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, berlanjut ke markas kepolisian daerah atau Mapolda Sultra pada Rabu. Sementara sehari sebelumnya, guru Supriyani setelah keluar tahanan kembali menegaskan dirinya tak pernah menganiaya muridnya. Kuasa hukum, kepala sekolah, rekan-rekannya pun mengungkap sejumlah kejanggalan kasus guru aniaya murid itu. Di sisi lainnya, ayah korban Aibda WH pun memberikan keterangan berbeda dan meyakini anaknya dianiaya guru Supriyani. Sementara, Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Syam, dalam konferensi pers resminya pun membeberkan kronologi dan duduk perkara kasus versi kepolisian. Penjelasan serupa disampaikan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang sekaligus menyampaikan proses mediasi sudah berkali-kali dilakukan sebelum guru Supriyani tersangka. Update terbaru lainnya, beredar video viral AKBP Febri dan Kejari Konsel Ujang Sutisna bertemu sang guru honorer di kediaman Camat Baito pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, malam. Pertemuan di lokasi pengungsian, sementara guru Supriyani selama proses hukumnya kabarnya dihadiri orang tua murid M hadir pula dalam pertemuan mediasi damai tersebut Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo dan berbagai pihak lainnya. Simak fakta kasus guru Supriyani di Himpun tribunnews-sultra.com dari berbagai pihak terkait berikut ini. 1. Penahanan guru honorer Isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Tampak guru Supriyani memakai hijab putih dengan baju bergaris hitam putih, pakaian serupa yang dikenakannya saat baru keluar lapas. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya.
Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Dia pun menegaskan dirinya tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan keluarga korban. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Ia mengaku sudah bertahun-tahun mengajar di SD Baito dan baru kali ini mendapat kasus seperti itu. Saya sudah 16 tahun honorer, baru kali ini dituduh seperti itu, ujar guru Supriyani. 2. Kejanggalan diungkap kuasa hukum dan kepala sekolah kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan, banyak kejanggalan dalam kasus ini karena ada upaya untuk memidanakan guru honorer tersebut. Karena dari keterangan beberapa saksi dan guru bernama Lilis yang mengajar di kelas 1A di sekolah dasar tersebut. Dalam dakwaan jaksa, tertulis guru Supriyani datang ke kelas 1A dan memukuli korban pakai sapu, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Sementara dari keterangan Ibu Lilis wali murid kelas 1A yang sudah kami tanya, di jam 10 itu anak-anak sudah pulang semua, kata Andre di kantor LBH Hami Sultra, Kota Kendari. Begitu pula anak-anak kelas 1B tempat guru Supriyani mengajar. Mereka sudah pulang semua. Saat itu, Supriyani dan Lilis membersihkan ruangan. Jadi ini yang tidak sinkron antara dakwaan dengan pengakuan Supriyani yang diperkuat keterangan Ibu Lilis, ujar Andre. Kejanggalan lain, kata Andre, dalam dakwaan jaksa guru Supriyani dituduh memukuli korban pakai sapu sebanyak 1 kali. Kemudian pada tanggal 26 April usai kasus itu diungkap orang tua korban, guru SDN di Baito ini sempat memeriksa luka siswa D yang mengaku luka di paha karena dipukuli oleh Supriyani. Guru yang memeriksa menyampaikan luka itu seperti melepuh bukan tergores karena dipukul pakai sapu. Saat itu guru ini memeriksa luka, mereka spontan mengatakan luka itu seperti melepuh bukan dipukul, kata Andre. 3. Keanehan diungkap Kepsek Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, juga menjelaskan, dugaan kejanggalan kronologi kasus yang dijelaskan pihak kepolisian hingga membuat guru Supriyani tersangka, ditahan, dan menjadi terdakwa. Yang janggalnya ini yang dituduhkan itu pada saat kejadian semua guru ada di sekolah tapi mereka tidak melihat bahwa ada kejadian, kata Sana Ali. Kesaksian tersebut juga disampaikan guru kelas korban. Termasuk guru kelasnya itu sampai pulang anak itu tidak ada kejadian apa-apa di sekolah, jelasnya. Dia pun mengungkap sosok guru Supriyani selama 16 tahun mengajar di SD Baito, Konawe Selatan, yang lembut. Kalau Ibu Supri jangankan bicara seperti itu bicara saja itu kecuali ditanya baru bicara, ujar Sana Ali. Dengan karakter guru Supriyani selama ini, Sana Ali kaget dengan tuduhan aniaya murid. Pokoknya orangnya lembut, makanya saya kaget seperti tidak masuk akal. Kalau untuk anaknya memang agresif di sekolah, katanya. 4. Duduk perkara kasus versi polisi Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, didampingi Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, pun memberikan penjelasan terkait kronologi dan duduk perkara kasus ini. Penjelasan disampaikan dalam konferensi pers resmi di Mapolres Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Tribunnyusultra.com juga sempat melihat Aibda WH, sang ayah korban M, di luar ruangan konferensi pers.
Kejadian terjadi pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, di sekolah, saat korban telah bermain dan pelaku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, kata AKBP Febri. Kasus tersebut dilaporkan ke Polsek Baito, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sebagaimana laporan polisi, LP, nomor LP, 03-4-2024, Polsek Baito, Polres Konsel, Polda Sultra. Pelapor yakni N, ibu kandung korban murid kelas 1 SD di Kecamatan Baito, yang juga istri dari Aibda WH. Dengan terlapor SU, oknum guru SD, yang diduga pelaku kekerasan fisik terhadap anak berinisial M tersebut. Benar, orang tua korban merupakan seorang anggota kepolisian di Polsek Baito, ia Kanit Intel, jelas AKBP Febri. Kronologi kasus ini berawal saat ibu korban melihat ada bekas luka di paha bagian belakang korban. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024, sekitar pukul 10 WITA, dan menanyakannya kepada korban mengenai luka tersebut. Kepada ibunya, sang anak menjawab bahwa luka tersebut akibat terjatuh saat bersama ayahnya Aibda WH di sawah. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 11 WITA pada saat korban hendak dimandikan oleh sang ayah untuk pergi salat Jumat, N mengonfirmasi suaminya tentang luka di paha korban. Suami korban kaget dan langsung menanyakan kepada korban tentang luka tersebut. Korban kepada ayahnya pun menjawab bahwa telah dipukul oleh gurunya SU di sekolah pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Setelah itu, ayah dan ibu korban pun mengkonfirmasi saksi yang disebut korban yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut. Saksi I dan A disebutkan membenarkan dan melihat bahwa korban telah dipukul oleh guru SU dengan menggunakan gagang sapu ijuk di dalam kelas pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 13 WITA, N dan Aibda WH pun melaporkan kejadian itu ke kepolisian sektor Polsek Baito. Kemudian saat itu juga pihak Polsek Baito melalui Kanit Reskrim mengundang terduga pelaku ke markas Polsek untuk dikonfirmasi terkait laporan tersebut. Tetapi yang diduga pelaku tidak mengakuinya sehingga yang diduga pelaku disuruh pulang ke rumahnya, dan laporan polisi diterima di Polsek Baito, kata AKBP Febri Sam. AKBP Febri bersama Ibda Muhammad Idris menjelaskan sejumlah upaya pun telah dilakukan pihak Polsek Baito. Dengan mediasi untuk penyelesaian kasus secara kekeluargaan akan tetapi terkendala karena terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya. Dalam keterangan kepolisian disebutkan, kepala sekolah bersama terduga pelaku dan suaminya, disebutkan pernah datang ke rumah korban, beberapa hari setelah ada laporan di Polsek Baito. SU datang untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya, tetapi pihak ibu korban N belum bisa memaafkan. Sebelum kasus naik ke tahap penyidikan, kepala desa bersama terduga pelaku dan suaminya disebutkan juga pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Dalam pertemuan tersebut, pihak korban disebutkan sudah menerima dan memaafkan, tinggal menunggu kesepakatan damai. Tetapi beberapa hari setelah itu, pihak korban mendengar informasi tersangka minta maaf tidak ikhlas yang membuat orang tua korban tersinggung dan bertekad melanjutkan perkara ke jalur hukum. 5. Upaya mediasi berkali-kali Kapolres Konsel, AKBP Febri Syam, menambahkan, proses mediasi antara terduga pelaku dan keluarga korban sebelum kasus ini naik sidik sudah dilakukan berkali-kali. 4 kali dilakukan mediasi antara orang tua korban dan pelaku. Tetapi pelaku tidak mengakuinya, kata AKBP Febri. Sehingga orang tua korban melanjutkan laporannya, jelasnya dalam konferensi pers di Mapolres Konawe Selatan. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, membeberkan penetapan tersangka hingga pelimpahan tersangka dan barang buktinya ke kejaksaan berdasarkan hasil penyelidikan serta penyidikan kepolisian. Dia pun menyebut upaya mediasi antara orang tua korban dengan guru SU sudah dilakukan berkali-kali. Awalnya sebelum ada LP,
Laporan polisi, saya sudah berusaha mediasi karena orang tua korban minta petunjuk ke saya, ujarnya. Saya sampaikan kita cari solusinya dan kita selesaikan secara kekeluargaan, kata Ibda Idris menambahkan. Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan, namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Setelah itu saya panggil ibu guru ke kantor dan ketika tiba di kantor langsung ibu guru mengatakan kapan saya pukul kamu sambil menunjuk dan pelototi korban, ujarnya. Dan terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau saya lakukan silakan buktikan, lanjut Ibda Idris. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Sebenarnya orang tua sudah luluh hatinya untuk berdamai, jelas Ibda Idris. Namun setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas sehingga orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum, lanjut Kapolsek. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan dua murid SD yang juga rekan korban. Kedua saksi merupakan teman korban dan melihat langsung kejadian tersebut, ujar Ibda Idris. Kapolres Konsel AKBP Febri Syam menyebut penyidik kepolisian sudah memanggil 7 saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus ini. Kami telah memanggil 7 orang saksi dalam penyidikan tersebut, kata AKBP Febri dalam konferensi pers di Mapolres Konsel. 6. Aibda WH ayah korban sebut guru mengaku ayah korban. Aibda WH pun buka suara terkait proses pelaporan hingga upaya mediasi yang sudah dilakukan dengan guru Supriyani sebelum kasus tersebut terus bergulir. Dari awal, dari Polsek Baito sebelum terbit LP, laporan polisi, sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awalnya tidak mengakui, katanya pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Dengan kondisi tersebut, kata Aibda WH, dia bersepakat bersama istri N untuk melanjutkan kasus tersebut. Sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami laporkan itu terkait penganiayaan, jelasnya. Saat ditanya terkait permintaan uang 50 juta rupiah untuk damai kasus tersebut, Aibda WH berkali-kali membantahnya. Dia menegaskan pihaknya tidak pernah meminta uang kepada guru Supriyani. Kalau terkait kabar permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta, ujarnya. Sekali lagi kami sampaikan tidak pernah, katanya menambahkan. Aibda WH menjelaskan guru Supriyani pun pernah mengakui perbuatannya dalam proses mediasi selanjutnya. Jadi upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah mengakui akan perbuatannya, jelasnya. Meski yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya, Aibda WH dan istri N meminta waktu mendiskusikannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini. Beri istri saya waktu untuk berpikir, ujarnya. Begitupun dalam proses mediasi kedua saat guru Supriyani datang ke rumahnya bersama kepala desa. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh kepala desa Wonuaraya, jawaban masih sama, katanya. Dia menyebutkan upaya mediasi sudah berkali-kali dilakukan hingga proses selanjutnya di kepolisian. Posisi ke rumah itu yang didampingi kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, jelasnya. Yang mereka datang sendiri kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu, kami ketemunya di kantor polisi, ujarnya menambahkan. 7 fakta kasus guru honorer SDN Konawe Sultra, kejanggalan hingga ditangguhkan penahanan. Berikut ini 7 fakta kasus viral guru honorer SD negeri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang dilaporkan polisi. Kasus guru aniaya siswa SD kelas 1 berinisial M, anak pasangan Aibda WH, dan Ibu N, yang mempolisikan sang ibu guru.
Guru Supriyani merupakan guru honorer SDN di Kecamatan Baito, sedangkan ayah korban merupakan sosok pejabat kepolisian sektor atau Polsek Baito, Kabupaten Konsel, Sultra. Unit Reskrim Polsek inilah yang awalnya menerima laporan polisi, LP, ibu korban, ditindaklanjuti proses penyelidikan dan mediasi, penyidikan, dan penetapan tersangka terhadap Guru Supriyani. Hingga kasusnya dilimpahkan dari Unit Reskrim Polsek Baito ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel, tanggal 15 Agustus tahun 2024, yang membuat sang guru ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Dalam perkembangan terbaru, Guru Supriyani yang sempat ditahan sejak tanggal 16 Oktober tahun 2024, dikeluarkan dari tahanan lapas pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Setelah permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukumnya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri atau PN Andoolo. Meski penahanannya sudah ditangguhkan, sang guru honorer masih harus menghadapi proses hukum di persidangan. Sidang perdana kasus kekerasan fisik terhadap anak yang menyeret Guru Supriyani menjadi terdakwa dijadwalkan berlangsung di PN Andoolo pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Seiring jadwal sidang, seruan aksi solidaritas guru dari Guru untuk Bangsa yang mengajak seluruh guru dan warga Konawe Selatan untuk menggelar aksi kasus di pengadilan pun sudah beredar luas. Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, pun sudah memastikan akan mengawal persidangan kasus ini. Jelang sidang, sejumlah elemen masyarakat pun sudah berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, berlanjut ke markas kepolisian daerah atau Mapolda Sultra pada Rabu. Sementara sehari sebelumnya, Guru Supriyani setelah keluar tahanan kembali menegaskan dirinya tak pernah menganiaya muridnya. Kuasa hukum, kepala sekolah, rekan-rekannya pun mengungkap sejumlah kejanggalan kasus guru aniaya murid itu. Di sisi lainnya, ayah korban Aibda WH pun memberikan keterangan berbeda dan meyakini anaknya dianiaya Guru Supriyani. Sementara, Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Syam, dalam konferensi pers resminya pun membeberkan kronologi dan duduk perkara kasus versi kepolisian. Penjelasan serupa disampaikan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang sekaligus menyampaikan proses mediasi sudah berkali-kali dilakukan sebelum Guru Supriyani tersangka. Update terbaru lainnya, beredar video viral AKBP Febri dan Kejari Konsel Ujang Sutisna bertemu sang guru honorer di kediaman Camat Baito pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, malam. Pertemuan di lokasi pengungsian, sementara Guru Supriyani selama proses hukumnya kabarnya dihadiri orang tua murid M hadir pula dalam pertemuan mediasi damai tersebut Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo dan berbagai pihak lainnya. Simak fakta kasus Guru Supriyani di Himpun tribunnyusultra.com dari berbagai pihak terkait berikut ini. 1. Penahanan guru honorer Isak tangis Guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Tampak Guru Supriyani memakai hijab putih dengan baju bergaris hitam putih, pakaian serupa yang dikenakannya saat baru keluar lapas. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Dia pun menegaskan dirinya tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan keluarga korban. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Sementara D,
Anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata Guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Ia mengaku sudah bertahun-tahun mengajar di SD Baito dan baru kali ini mendapat kasus seperti itu. Saya sudah 16 tahun honorer, baru kali ini dituduh seperti itu, ujar Guru Supriyani. 2. Kejanggalan diungkap kuasa hukum dan kepala sekolah kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan, banyak kejanggalan dalam kasus ini karena ada upaya untuk memidanakan guru honorer tersebut. Karena dari keterangan beberapa saksi dan guru bernama Lilis yang mengajar di kelas 1A di sekolah dasar tersebut. Dalam dakwaan jaksa, tertulis Guru Supriyani datang ke kelas 1A dan memukuli korban pakai sapu, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Sementara dari keterangan Ibu Lilis wali murid kelas 1A yang sudah kami tanya, di jam 10 itu anak-anak sudah pulang semua, kata Andre di kantor LBH Hami Sultra, Kota Kendari. Begitu pula anak-anak kelas 1B tempat Guru Supriyani mengajar. Mereka sudah pulang semua. Saat itu, Supriyani dan Lilis membersihkan ruangan. Jadi ini yang tidak sinkron antara dakwaan dengan pengakuan Supriyani yang diperkuat keterangan Ibu Lilis, ujar Andre. Kejanggalan lain, kata Andre, dalam dakwaan jaksa Guru Supriyani dituduh memukuli korban pakai sapu sebanyak 1 kali. Kemudian pada tanggal 26 April usai kasus itu diungkap orang tua korban, Guru SDN di Baito ini sempat memeriksa luka siswa D yang mengaku luka di paha karena dipukuli oleh Supriyani. Guru yang memeriksa menyampaikan luka itu seperti melepuh bukan tergores karena dipukul pakai sapu. Saat itu guru ini memeriksa luka, mereka spontan mengatakan luka itu seperti melepuh bukan dipukul, kata Andre. 3. Keanehan diungkap Kepsek Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, juga menjelaskan, dugaan kejanggalan kronologi kasus yang dijelaskan pihak kepolisian hingga membuat Guru Supriyani tersangka, ditahan, dan menjadi terdakwa. Yang janggalnya ini yang dituduhkan itu pada saat kejadian semua guru ada di sekolah tapi mereka tidak melihat bahwa ada kejadian, kata Sana Ali. Kesaksian tersebut juga disampaikan guru kelas korban. Termasuk guru kelasnya itu sampai pulang anak itu tidak ada kejadian apa-apa di sekolah, jelasnya. Dia pun mengungkap sosok Guru Supriyani selama 16 tahun mengajar di SD Baito, Konawe Selatan, yang lembut. Kalau Ibu Supri jangankan bicara seperti itu bicara saja itu kecuali ditanya baru bicara, ujar Sana Ali. Dengan karakter Guru Supriyani selama ini, Sana Ali kaget dengan tuduhan aniaya murid. Pokoknya orangnya lembut, makanya saya kaget seperti tidak masuk akal. Kalau untuk anaknya memang agresif di sekolah, katanya. 4. Duduk perkara kasus versi polisi Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, didampingi Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, pun memberikan penjelasan terkait kronologi dan duduk perkara kasus ini. Penjelasan disampaikan dalam konferensi pers resmi di Mapolres Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Tribunnyusultra.com juga sempat melihat Aibda WH, sang ayah korban M, di luar ruangan konferensi pers. Kejadian terjadi pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, di sekolah, saat korban telah bermain dan pelaku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, kata AKBP Febri. Kasus tersebut dilaporkan ke Polsek Baito, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sebagaimana laporan polisi, LP, nomor LP
03/4/2024, Polsek Baito, Polres Konsel, Polda Sultra. Pelapor yakni N, ibu kandung korban murid kelas 1 SD di Kecamatan Baito, yang juga istri dari Aibda WH. Dengan terlapor SU, oknum guru SD, yang diduga pelaku kekerasan fisik terhadap anak berinisial M tersebut. Benar, orang tua korban merupakan seorang anggota kepolisian di Polsek Baito, ia Kanit Intel, jelas AKBP Febri. Kronologi kasus ini berawal saat ibu korban melihat ada bekas luka di paha bagian belakang korban. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024, sekitar pukul 10 WITA, dan menanyakannya kepada korban mengenai luka tersebut. Kepada ibunya, sang anak menjawab bahwa luka tersebut akibat terjatuh saat bersama ayahnya Aibda WH di sawah. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 11 WITA pada saat korban hendak dimandikan oleh sang ayah untuk pergi salat Jumat, N mengonfirmasi suaminya tentang luka di paha korban. Suami korban kaget dan langsung menanyakan kepada korban tentang luka tersebut. Korban kepada ayahnya pun menjawab bahwa telah dipukul oleh gurunya SU di sekolah pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Setelah itu, ayah dan ibu korban pun mengkonfirmasi saksi yang disebut korban yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut. Saksi I dan A disebutkan membenarkan dan melihat bahwa korban telah dipukul oleh guru SU dengan menggunakan gagang sapu ijuk di dalam kelas pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 13 WITA, N dan Aibda WH pun melaporkan kejadian itu ke kepolisian sektor Polsek Baito. Kemudian saat itu juga pihak Polsek Baito melalui Kanit Reskrim mengundang terduga pelaku ke markas Polsek untuk dikonfirmasi terkait laporan tersebut. Tetapi yang diduga pelaku tidak mengakuinya sehingga yang diduga pelaku disuruh pulang ke rumahnya, dan laporan polisi diterima di Polsek Baito, kata AKBP Febri Sam. AKBP Febri bersama Ibda Muhammad Idris menjelaskan sejumlah upaya pun telah dilakukan pihak Polsek Baito. Dengan mediasi untuk penyelesaian kasus secara kekeluargaan akan tetapi terkendala karena terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya. Dalam keterangan kepolisian disebutkan, kepala sekolah bersama terduga pelaku dan suaminya, disebutkan pernah datang ke rumah korban, beberapa hari setelah ada laporan di Polsek Baito. SU datang untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya, tetapi pihak ibu korban N belum bisa memaafkan. Sebelum kasus naik ke tahap penyidikan, kepala desa bersama terduga pelaku dan suaminya disebutkan juga pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Dalam pertemuan tersebut, pihak korban disebutkan sudah menerima dan memaafkan, tinggal menunggu kesepakatan damai. Tetapi beberapa hari setelah itu, pihak korban mendengar informasi tersangka minta maaf tidak ikhlas yang membuat orang tua korban tersinggung dan bertekad melanjutkan perkara ke jalur hukum. 5. Upaya mediasi berkali-kali Kapolres Konsel, AKBP Febri Syam, menambahkan, proses mediasi antara terduga pelaku dan keluarga korban sebelum kasus ini naik sidik sudah dilakukan berkali-kali. 4 kali dilakukan mediasi antara orang tua korban dan pelaku, tetapi pelaku tidak mengakuinya, kata AKBP Febri. Sehingga orang tua korban melanjutkan laporannya, jelasnya dalam konferensi pers di Mapolres Konawe Selatan. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, membeberkan penetapan tersangka hingga pelimpahan tersangka dan barang buktinya ke kejaksaan berdasarkan hasil penyelidikan serta penyidikan kepolisian. Dia pun menyebut upaya mediasi antara orang tua korban dengan guru SU sudah dilakukan berkali-kali. Awalnya sebelum ada LP, laporan polisi, saya sudah berusaha mediasi karena orang tua korban minta petunjuk ke saya, ujarnya. Saya sampaikan kita cari solusinya dan kita selesaikan secara kekeluargaan, kata Ibda Idris menambahkan. Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban.
Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Setelah itu saya panggil ibu guru ke kantor dan ketika tiba di kantor langsung ibu guru mengatakan kapan saya pukul kamu sambil menunjuk dan pelototi korban, ujarnya. Dan terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau saya lakukan silakan buktikan, lanjut Ibda Idris. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Sebenarnya orang tua sudah luluh hatinya untuk berdamai, jelas Ibda Idris. Namun setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas sehingga orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum, lanjut Kapolsek. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan dua murid SD yang juga rekan korban. Kedua saksi merupakan teman korban dan melihat langsung kejadian tersebut, ujar Ibda Idris. Kapolres Konsel AKBP Febri Syam menyebut penyidik kepolisian sudah memanggil 7 saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus ini. Kami telah memanggil 7 orang saksi dalam penyidikan tersebut, kata AKBP Febri dalam konferensi pers di Mapolres Konsel. 6. Aibda WH ayah korban sebut guru mengaku ayah korban. Aibda WH pun buka suara terkait proses pelaporan hingga upaya mediasi yang sudah dilakukan dengan guru Supriyani sebelum kasus tersebut terus bergulir. Dari awal, dari Polsek Baito sebelum terbit LP, laporan polisi, sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awalnya tidak mengakui, katanya pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Dengan kondisi tersebut, kata Aibda WH, dia bersepakat bersama istri N untuk melanjutkan kasus tersebut. Sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami laporkan itu terkait penganiayaan, jelasnya. Saat ditanya terkait permintaan uang 50 juta rupiah untuk damai kasus tersebut, Aibda WH berkali-kali membantahnya. Dia menegaskan pihaknya tidak pernah meminta uang kepada guru Supriyani. Kalau terkait kabar permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta, ujarnya. Sekali lagi kami sampaikan tidak pernah, katanya menambahkan. Aibda WH menjelaskan guru Supriyani pun pernah mengakui perbuatannya dalam proses mediasi selanjutnya. Jadi upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah mengakui akan perbuatannya, jelasnya. Meski yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya, Aibda WH dan istri N meminta waktu mendiskusikannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini. Beri istri saya waktu untuk berpikir, ujarnya. Begitupun dalam proses mediasi kedua saat guru Supriyani datang ke rumahnya bersama kepala desa. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh kepala desa Wonoaraya, jawaban masih sama, katanya. Dia menyebutkan upaya mediasi sudah berkali-kali dilakukan hingga proses selanjutnya di kepolisian. Posisi ke rumah itu yang didampingi kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, jelasnya. Yang mereka datang sendiri kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu, kami ketemunya di kantor polisi, ujarnya menambahkan. 7 fakta kasus guru honorer SDN Konawe Sultra, kejanggalan hingga ditangguhkan penahanan. Berikut ini 7 fakta kasus viral guru honorer SD negeri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang dilaporkan polisi. Kasus guru aniaya siswa SD kelas 1 berinisial M, anak pasangan Aibda WH, dan Ibu N, yang mempolisikan sang ibu guru. Guru Supriyani merupakan guru honorer SDN di Kecamatan Baito, sedangkan ayah korban merupakan sosok pejabat kepolisian sektor atau Polsek Baito, Kabupaten Konsel, Sultra. Unit Reskrim Polsek inilah yang awalnya menerima laporan polisi, LP, ibu korban, ditindaklanjuti proses penyelidikan dan mediasi, penyidikan, dan penetapan tersangka terhadap guru Supriyani.
hingga kasusnya dilimpahkan dari Unit Reskrim Polsek Baito ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel, tanggal 15 Agustus tahun 2024, yang membuat sang guru ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Dalam perkembangan terbaru, Guru Supriyani yang sempat ditahan sejak tanggal 16 Oktober tahun 2024, dikeluarkan dari tahanan lapas pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Setelah permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukumnya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri atau PN Andoolo. Meski penahanannya sudah ditangguhkan, sang guru honorer masih harus menghadapi proses hukum di persidangan. Sidang perdana kasus kekerasan fisik terhadap anak yang menyeret Guru Supriyani menjadi terdakwa dijadwalkan berlangsung di PN Andoolo pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Seiring jadwal sidang, seruan aksi solidaritas guru dari Guru untuk Bangsa yang mengajak seluruh guru dan warga Konawe Selatan untuk menggelar aksi kasus di pengadilan pun sudah beredar luas. Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, pun sudah memastikan akan mengawal persidangan kasus ini. Jelang sidang, sejumlah elemen masyarakat pun sudah berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, berlanjut ke markas kepolisian daerah atau Mapolda Sultra pada Rabu. Sementara sehari sebelumnya, Guru Supriyani setelah keluar tahanan kembali menegaskan dirinya tak pernah menganiaya muridnya. Kuasa hukum, kepala sekolah, rekan-rekannya pun mengungkap sejumlah kejanggalan kasus guru aniaya murid itu. Di sisi lainnya, ayah korban Aibda WH pun memberikan keterangan berbeda dan meyakini anaknya dianiaya Guru Supriyani. Sementara, Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Syam, dalam konferensi pers resminya pun membeberkan kronologi dan duduk perkara kasus versi kepolisian. Penjelasan serupa disampaikan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang sekaligus menyampaikan proses mediasi sudah berkali-kali dilakukan sebelum Guru Supriyani tersangka. Update terbaru lainnya, beredar video viral AKBP Febri dan Kejari Konsel Ujang Sutisna bertemu sang guru honorer di kediaman Camat Baito pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, malam. Pertemuan di lokasi pengungsian, sementara Guru Supriyani selama proses hukumnya kabarnya dihadiri orang tua murid M hadir pula dalam pertemuan mediasi damai tersebut Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo dan berbagai pihak lainnya. Simak fakta kasus Guru Supriyani di himpun tribunnews-sultra.com dari berbagai pihak terkait berikut ini. 1. Penahanan guru honorer isak tangis Guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Tampak Guru Supriyani memakai hijab putih dengan baju bergaris hitam putih, pakaian serupa yang dikenakannya saat baru keluar lapas. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Dia pun menegaskan dirinya tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan keluarga korban. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa.
Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata Guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Ia mengaku sudah bertahun-tahun mengajar di SD Baito dan baru kali ini mendapat kasus seperti itu. Saya sudah 16 tahun honorer, baru kali ini dituduh seperti itu, ujar Guru Supriyani. 2. Kejanggalan diungkap kuasa hukum dan kepala sekolah kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan, banyak kejanggalan dalam kasus ini karena ada upaya untuk memidanakan guru honorer tersebut. Karena dari keterangan beberapa saksi dan guru bernama Lilis yang mengajar di kelas 1A di sekolah dasar tersebut. Dalam dakwaan jaksa, tertulis Guru Supriyani datang ke kelas 1A dan memukuli korban pakai sapu, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Sementara dari keterangan Ibu Lilis wali murid kelas 1A yang sudah kami tanya, di jam 10 itu anak-anak sudah pulang semua, kata Andre di kantor LBH Hami Sultra, Kota Kendari. Begitu pula anak-anak kelas 1B tempat Guru Supriyani mengajar, mereka sudah pulang semua. Saat itu, Supriyani dan Lilis membersihkan ruangan. Jadi ini yang tidak sinkron antara dakwaan dengan pengakuan Supriyani yang diperkuat keterangan Ibu Lilis, ujar Andre. Kejanggalan lain, kata Andre, dalam dakwaan jaksa Guru Supriyani dituduh memukuli korban pakai sapu sebanyak 1 kali. Kemudian pada tanggal 26 April usai kasus itu diungkap orang tua korban, guru SDN di Baito ini sempat memeriksa luka siswa D yang mengaku luka di paha karena dipukuli oleh Supriyani. Guru yang memeriksa menyampaikan luka itu seperti melepuh bukan tergores karena dipukul pakai sapu. Saat itu guru ini memeriksa luka, mereka spontan mengatakan luka itu seperti melepuh bukan dipukul, kata Andre. 3. Keanehan diungkap Kepsek Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, juga menjelaskan, dugaan kejanggalan kronologi kasus yang dijelaskan pihak kepolisian hingga membuat Guru Supriyani tersangka, ditahan, dan menjadi terdakwa. Yang janggalnya ini yang dituduhkan itu pada saat kejadian semua guru ada di sekolah tapi mereka tidak melihat bahwa ada kejadian, kata Sana Ali. Kesaksian tersebut juga disampaikan guru kelas korban. Termasuk guru kelasnya itu sampai pulang anak itu tidak ada kejadian apa-apa di sekolah, jelasnya. Dia pun mengungkap sosok Guru Supriyani selama 16 tahun mengajar di SD Baito, Konawe Selatan, yang lembut. Kalau Ibu Supri jangankan bicara seperti itu bicara saja itu kecuali ditanya baru bicara, ujar Sana Ali. Dengan karakter Guru Supriyani selama ini, Sana Ali kaget dengan tuduhan aniaya murid. Pokoknya orangnya lembut, makanya saya kaget seperti tidak masuk akal. Kalau untuk anaknya memang agresif di sekolah, katanya. 4. Duduk perkara kasus versi polisi Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, didampingi Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, pun memberikan penjelasan terkait kronologi dan duduk perkara kasus ini. Penjelasan disampaikan dalam konferensi pers resmi di Mapolres Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Tribunnyusultra.com juga sempat melihat Aibda WH, sang ayah korban M, di luar ruangan konferensi pers. Kejadian terjadi pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, di sekolah, saat korban telah bermain dan pelaku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, kata AKBP Febri. Kasus tersebut dilaporkan ke Polsek Baito, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sebagaimana laporan polisi, LP, nomor LP, 03-4-2024, Polsek Baito, Polres Konsel, Polda Sultra. Pelapor yakni N, ibu kandung korban murid kelas 1 SD di Kecamatan Baito, yang juga istri dari Aibda WH. Dengan terlapor SU, oknum guru SD, yang diduga pelaku kekerasan fisik terhadap anak berinisial M tersebut. Benar,
Orang tua korban merupakan seorang anggota kepolisian di Polsek Baito, ia Kanit Intel, jelas AKBP Febri. Kronologi kasus ini berawal saat ibu korban melihat ada bekas luka di paha bagian belakang korban. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024, sekitar pukul 10 WITA, dan menanyakannya kepada korban mengenai luka tersebut. Kepada ibunya, sang anak menjawab bahwa luka tersebut akibat terjatuh saat bersama ayahnya Aibda WH di sawah. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 11 WITA pada saat korban hendak dimandikan oleh sang ayah untuk pergi salat Jumat, N mengonfirmasi suaminya tentang luka di paha korban. Suami korban kaget dan langsung menanyakan kepada korban tentang luka tersebut. Korban kepada ayahnya pun menjawab bahwa telah dipukul oleh gurunya SU di sekolah pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Setelah itu, ayah dan ibu korban pun mengkonfirmasi saksi yang disebut korban yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut. Saksi I dan A disebutkan membenarkan dan melihat bahwa korban telah dipukul oleh guru SU dengan menggunakan gagang sapu ijuk di dalam kelas pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 13 WITA, N dan Aibda WH pun melaporkan kejadian itu ke kepolisian sektor Polsek Baito. Kemudian saat itu juga pihak Polsek Baito melalui Kanit Reskrim mengundang terduga pelaku ke markas Polsek untuk dikonfirmasi terkait laporan tersebut. Tetapi yang diduga pelaku tidak mengakuinya sehingga yang diduga pelaku disuruh pulang ke rumahnya. Dan laporan polisi diterima di Polsek Baito, kata AKBP Febri Sam. AKBP Febri bersama Ibda Muhammad Idris menjelaskan sejumlah upaya pun telah dilakukan pihak Polsek Baito. Dengan mediasi untuk penyelesaian kasus secara kekeluargaan akan tetapi terkendala karena terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya. Dalam keterangan kepolisian disebutkan, kepala sekolah bersama terduga pelaku dan suaminya, disebutkan pernah datang ke rumah korban, beberapa hari setelah ada laporan di Polsek Baito. SU datang untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya, tetapi pihak ibu korban N belum bisa memaafkan. Sebelum kasus naik ke tahap penyidikan, kepala desa bersama terduga pelaku dan suaminya disebutkan juga pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Dalam pertemuan tersebut, pihak korban disebutkan sudah menerima dan memaafkan, tinggal menunggu kesepakatan damai. Tetapi beberapa hari setelah itu, pihak korban mendengar informasi tersangka minta maaf tidak ikhlas yang membuat orang tua korban tersinggung dan bertekad melanjutkan perkara ke jalur hukum. 5. Upaya mediasi berkali-kali Kapolres Konsel, AKBP Febri Syam, menambahkan, proses mediasi antara terduga pelaku dan keluarga korban sebelum kasus ini naik sidik sudah dilakukan berkali-kali. 4 kali dilakukan mediasi antara orang tua korban dan pelaku. Tetapi pelaku tidak mengakuinya, kata AKBP Febri. Sehingga orang tua korban melanjutkan laporannya, jelasnya dalam konferensi pers di Mapolres Konawe Selatan. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, membeberkan penetapan tersangka hingga pelimpahan tersangka dan barang buktinya ke kejaksaan berdasarkan hasil penyelidikan serta penyidikan kepolisian. Dia pun menyebut upaya mediasi antara orang tua korban dengan guru SU sudah dilakukan berkali-kali. Awalnya sebelum ada LP, laporan polisi, saya sudah berusaha mediasi karena orang tua korban minta petunjuk ke saya, ujarnya. Saya sampaikan kita cari solusinya dan kita selesaikan secara kekeluargaan, kata Ibda Idris menambahkan. Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Setelah itu saya panggil ibu guru ke kantor dan ketika tiba di kantor langsung ibu guru mengatakan kapan saya pukul kamu sambil menunjuk dan pelototi korban, ujarnya. Dan terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau saya lakukan silakan buktikan, lanjut Ibda Idris.
Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Sebenarnya orang tua sudah luluh hatinya untuk berdamai, jelas Ibda Idris. Namun setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas sehingga orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum, lanjut Kapolsek. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan dua murid SD yang juga rekan korban. Kedua saksi merupakan teman korban dan melihat langsung kejadian tersebut, ujar Ibda Idris. Kapolres Konsel AKBP Febri Syam menyebut penyidik kepolisian sudah memanggil 7 saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus ini. Kami telah memanggil 7 orang saksi dalam penyidikan tersebut, kata AKBP Febri dalam konferensi pers di Mapolres Konsel. 6. Aibda WH ayah korban sebut guru mengaku ayah korban. Aibda WH pun buka suara terkait proses pelaporan hingga upaya mediasi yang sudah dilakukan dengan Guru Supriyani sebelum kasus tersebut terus bergulir. Dari awal, dari Polsek Baito sebelum terbit LP, laporan polisi, sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awalnya tidak mengakui, katanya pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Dengan kondisi tersebut, kata Aibda WH, dia bersepakat bersama istri N untuk melanjutkan kasus tersebut. Sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami laporkan itu terkait penganiayaan, jelasnya. Saat ditanya terkait permintaan uang 50 juta rupiah untuk damai kasus tersebut, Aibda WH berkali-kali membantahnya. Dia menegaskan pihaknya tidak pernah meminta uang kepada Guru Supriyani. Kalau terkait kabar permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta, ujarnya. Sekali lagi kami sampaikan tidak pernah, katanya menambahkan. Aibda WH menjelaskan Guru Supriyani pun pernah mengakui perbuatannya dalam proses mediasi selanjutnya. Jadi upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah mengakui akan perbuatannya, jelasnya. Meski yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya, Aibda WH dan istri N meminta waktu mendiskusikannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini. Beri istri saya waktu untuk berpikir, ujarnya. Begitupun dalam proses mediasi kedua saat Guru Supriyani datang ke rumahnya bersama kepala desa. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Wonwaraya, jawaban masih sama, katanya. Dia menyebutkan upaya mediasi sudah berkali-kali dilakukan hingga proses selanjutnya di kepolisian. Posisi ke rumah itu yang didampingi kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, jelasnya. Yang mereka datang sendiri kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu, kami ketemunya di kantor polisi, ujarnya menambahkan. 7 fakta kasus guru honorer SDN Konawe Sultra, kejanggalan hingga ditangguhkan penahanan. Berikut ini 7 fakta kasus viral guru honorer SD negeri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang dilaporkan polisi. Kasus guru aniaya siswa SD kelas 1 berinisial M, anak pasangan Aibda WH, dan Ibu N, yang mempolisikan sang ibu guru. Guru Supriyani merupakan guru honorer SDN di Kecamatan Baito, sedangkan ayah korban merupakan sosok pejabat kepolisian sektor atau Polsek Baito, Kabupaten Konsel, Sultra. Unit Reskrim Polsek inilah yang awalnya menerima laporan polisi, LP, ibu korban, ditindaklanjuti proses penyelidikan dan mediasi, penyidikan, dan penetapan tersangka terhadap Guru Supriyani. Hingga kasusnya dilimpahkan dari Unit Reskrim Polsek Baito ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel, tanggal 15 Agustus tahun 2024, yang membuat sang guru ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Dalam perkembangan terbaru, Guru Supriyani yang sempat ditahan sejak tanggal 16 Oktober tahun 2024, dikeluarkan dari tahanan lapas pada Selasa,
tanggal 22 Oktober tahun 2024. Setelah permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukumnya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri atau PN Andoholo. Meski penahanannya sudah ditangguhkan, sang guru honorer masih harus menghadapi proses hukum di persidangan. Sidang perdana kasus kekerasan fisik terhadap anak yang menyeret Guru Supriyani menjadi terdakwa dijadwalkan berlangsung di PN Andoholo pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Seiring jadwal sidang, seruan aksi solidaritas guru dari Guru untuk Bangsa yang mengajak seluruh guru dan warga Konawe Selatan untuk menggelar aksi kasus di pengadilan pun sudah beredar luas. Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, pun sudah memastikan akan mengawal persidangan kasus ini. Jelang sidang, sejumlah elemen masyarakat pun sudah berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, berlanjut ke markas kepolisian daerah atau Mapolda Sultra pada Rabu. Sementara sehari sebelumnya, Guru Supriyani setelah keluar tahanan kembali menegaskan dirinya tak pernah menganiaya muridnya. Kuasa hukum, kepala sekolah, rekan-rekannya pun mengungkap sejumlah kejanggalan kasus guru aniaya murid itu. Di sisi lainnya, ayah korban Aibda WH pun memberikan keterangan berbeda dan meyakini anaknya dianiaya Guru Supriyani. Sementara, Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres Konawe Selatan, Konsel AKBP Febri Syam, dalam konferensi pers resminya pun membeberkan kronologi dan duduk perkara kasus versi kepolisian. Penjelasan serupa disampaikan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang sekaligus menyampaikan proses mediasi sudah berkali-kali dilakukan sebelum Guru Supriyani tersangka. Update terbaru lainnya, beredar video viral AKBP Febri dan Kejari Konsel Ujang Sutisna bertemu sang guru honorer di kediaman Camat Baito pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024 malam. Pertemuan di lokasi pengungsian, sementara Guru Supriyani selama proses hukumnya kabarnya dihadiri orang tua murid M hadir pula dalam pertemuan mediasi damai tersebut Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo dan berbagai pihak lainnya. Simak fakta kasus Guru Supriyani di himpun tribunnews.sultra.com dari berbagai pihak terkait berikut ini. 1. Penahanan guru honorer Isak tangis Guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoholo, Kabupaten Konsel. Tampak Guru Supriyani memakai hijab putih dengan baju bergaris hitam putih, pakaian serupa yang dikenakannya saat baru keluar lapas. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Dia pun menegaskan dirinya tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan keluarga korban. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata Guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut.
Ia mengaku sudah bertahun-tahun mengajar di SD Baito dan baru kali ini mendapat kasus seperti itu. Saya sudah 16 tahun honorer, baru kali ini dituduh seperti itu, ujar Guru Supriyani. 2. Kejanggalan diungkap kuasa hukum dan Kepala Sekolah Kuasa Hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan, banyak kejanggalan dalam kasus ini karena ada upaya untuk memidanakan guru honorer tersebut. Karena dari keterangan beberapa saksi dan guru bernama Lilis yang mengajar di kelas 1A di sekolah dasar tersebut. Dalam dakwaan jaksa, tertulis Guru Supriyani datang ke kelas 1A dan memukuli korban pakai sapu, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Sementara dari keterangan Ibu Lilis wali murid kelas 1A yang sudah kami tanya, di jam 10 itu anak-anak sudah pulang semua, kata Andre di kantor LBH Hami Sultra, Kota Kendari. Begitu pula anak-anak kelas 1B tempat Guru Supriyani mengajar, mereka sudah pulang semua. Saat itu, Supriyani dan Lilis membersihkan ruangan. Jadi ini yang tidak sinkron antara dakwaan dengan pengakuan Supriyani yang diperkuat keterangan Ibu Lilis, ujar Andre. Kejanggalan lain, kata Andre, dalam dakwaan jaksa Guru Supriyani dituduh memukuli korban pakai sapu sebanyak 1 kali. Kemudian pada tanggal 26 April usai kasus itu diungkap orang tua korban, guru SDN di Baito ini sempat memeriksa luka siswa D yang mengaku luka di paha karena dipukuli oleh Supriyani. Guru yang memeriksa menyampaikan luka itu seperti melepuh bukan tergores karena dipukul pakai sapu. Saat itu guru ini memeriksa luka, mereka spontan mengatakan luka itu seperti melepuh bukan dipukul, kata Andre. 3. Keanehan diungkap Kepsek Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, juga menjelaskan, dugaan kejanggalan kronologi kasus yang dijelaskan pihak kepolisian hingga membuat Guru Supriyani tersangka, ditahan, dan menjadi terdakwa. Yang janggalnya ini yang dituduhkan itu pada saat kejadian semua guru ada di sekolah tapi mereka tidak melihat bahwa ada kejadian, kata Sana Ali. Kesaksian tersebut juga disampaikan guru kelas korban. Termasuk guru kelasnya itu sampai pulang anak itu tidak ada kejadian apa-apa di sekolah, jelasnya. Dia pun mengungkap sosok Guru Supriyani selama 16 tahun mengajar di SD Baito, Konawe Selatan, yang lembut. Kalau Ibu Supri jangankan bicara seperti itu bicara saja itu kecuali ditanya baru bicara, ujar Sana Ali. Dengan karakter Guru Supriyani selama ini, Sana Ali kaget dengan tuduhan aniaya murid. Pokoknya orangnya lembut, makanya saya kaget seperti tidak masuk akal. Kalau untuk anaknya memang agresif di sekolah, katanya. 4. Duduk perkara kasus versi polisi Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, didampingi Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, pun memberikan penjelasan terkait kronologi dan duduk perkara kasus ini. Penjelasan disampaikan dalam konferensi pers resmi di Mapolres Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Tribunnews.com juga sempat melihat Aibda WH, sang ayah korban M, di luar ruangan konferensi pers. Kejadian terjadi pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, di sekolah, saat korban telah bermain dan pelaku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, kata AKBP Febri. Kasus tersebut dilaporkan ke Polsek Baito, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sebagaimana laporan polisi, LP, nomor LP 034/2024, Polsek Baito, Polres Konsel, Polda Sultra. Pelapor yakni N, ibu kandung korban murid kelas 1 SD di Kecamatan Baito, yang juga istri dari Aibda WH. Dengan terlapor SU, oknum guru SD, yang diduga pelaku kekerasan fisik terhadap anak berinisial M tersebut. Benar, orang tua korban merupakan seorang anggota kepolisian di Polsek Baito, ia Kanit Intel, jelas AKBP Febri. Kronologi kasus ini berawal saat ibu korban melihat ada bekas luka di paha bagian belakang korban. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024, sekitar pukul 10 WITA,
dan menanyakannya kepada korban mengenai luka tersebut. Kepada ibunya, sang anak menjawab bahwa luka tersebut akibat terjatuh saat bersama ayahnya Aibda WH di sawah. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 11 WITA pada saat korban hendak dimandikan oleh sang ayah untuk pergi salat Jumat, N mengonfirmasi suaminya tentang luka di paha korban. Suami korban kaget dan langsung menanyakan kepada korban tentang luka tersebut. Korban kepada ayahnya pun menjawab bahwa telah dipukul oleh gurunya SU di sekolah pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Setelah itu, ayah dan ibu korban pun mengkonfirmasi saksi yang disebut korban yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut. Saksi I dan A disebutkan membenarkan dan melihat bahwa korban telah dipukul oleh guru SU dengan menggunakan gagang sapu ijuk di dalam kelas pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 13 WITA, N dan Aibda WH pun melaporkan kejadian itu ke kepolisian sektor Polsek Baito. Kemudian saat itu juga pihak Polsek Baito melalui Kanit Reskrim mengundang terduga pelaku ke markas Polsek untuk dikonfirmasi terkait laporan tersebut. Tetapi yang diduga pelaku tidak mengakuinya sehingga yang diduga pelaku disuruh pulang ke rumahnya. Dan laporan polisi diterima di Polsek Baito, kata AKBP Febri Sam. AKBP Febri bersama Ibda Muhammad Idris menjelaskan sejumlah upaya pun telah dilakukan pihak Polsek Baito. Dengan mediasi untuk penyelesaian kasus secara kekeluargaan akan tetapi terkendala karena terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya. Dalam keterangan kepolisian disebutkan, kepala sekolah bersama terduga pelaku dan suaminya, disebutkan pernah datang ke rumah korban, beberapa hari setelah ada laporan di Polsek Baito. SU datang untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya, tetapi pihak ibu korban N belum bisa memaafkan. Sebelum kasus naik ke tahap penyidikan, kepala desa bersama terduga pelaku dan suaminya disebutkan juga pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Dalam pertemuan tersebut, pihak korban disebutkan sudah menerima dan memaafkan, tinggal menunggu kesepakatan damai. Tetapi beberapa hari setelah itu, pihak korban mendengar informasi tersangka minta maaf tidak ikhlas yang membuat orang tua korban tersinggung dan bertekad melanjutkan perkara ke jalur hukum. 5. Upaya mediasi berkali-kali Kapolres Konsel, AKBP Febri Syam, menambahkan, proses mediasi antara terduga pelaku dan keluarga korban sebelum kasus ini naik sidik sudah dilakukan berkali-kali. 4 kali dilakukan mediasi antara orang tua korban dan pelaku, tetapi pelaku tidak mengakuinya, kata AKBP Febri. Sehingga orang tua korban melanjutkan laporannya, jelasnya dalam konferensi pers di Mapolres Konawe Selatan. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, membeberkan penetapan tersangka hingga pelimpahan tersangka dan barang buktinya ke kejaksaan berdasarkan hasil penyelidikan serta penyidikan kepolisian. Dia pun menyebut upaya mediasi antara orang tua korban dengan guru SU sudah dilakukan berkali-kali. Awalnya sebelum ada LP, laporan polisi, saya sudah berusaha mediasi karena orang tua korban minta petunjuk ke saya, ujarnya. Saya sampaikan kita cari solusinya dan kita selesaikan secara kekeluargaan, kata Ibda Idris menambahkan. Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan, namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Setelah itu saya panggil ibu guru ke kantor dan ketika tiba di kantor langsung ibu guru mengatakan kapan saya pukul kamu sambil menunjuk dan pelototi korban, ujarnya. Dan terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau saya lakukan silakan buktikan, lanjut Ibda Idris. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Sebenarnya orang tua sudah luluh hatinya untuk berdamai, jelas Ibda Idris.
Namun setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas sehingga orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum, lanjut Kapolsek. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan dua murid SD yang juga rekan korban. Kedua saksi merupakan teman korban dan melihat langsung kejadian tersebut, ujar Ibda Idris. Kapolres Konsel AKBP Febri Syam menyebut penyidik kepolisian sudah memanggil 7 saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus ini. Kami telah memanggil 7 orang saksi dalam penyidikan tersebut, kata AKBP Febri dalam konferensi pers di Mapolres Konsel. 6. Aibda WH ayah korban sebut guru mengaku ayah korban. Aibda WH pun buka suara terkait proses pelaporan hingga upaya mediasi yang sudah dilakukan dengan Guru Supriyani sebelum kasus tersebut terus bergulir. Dari awal, dari Polsek Baito sebelum terbit LP, laporan polisi, sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awalnya tidak mengakui, katanya pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Dengan kondisi tersebut, kata Aibda WH, dia bersepakat bersama istri N untuk melanjutkan kasus tersebut. Sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami laporkan itu terkait penganiayaan, jelasnya. Saat ditanya terkait permintaan uang 50 juta rupiah untuk damai kasus tersebut, Aibda WH berkali-kali membantahnya. Dia menegaskan pihaknya tidak pernah meminta uang kepada Guru Supriyani. Kalau terkait kabar permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta, ujarnya. Sekali lagi kami sampaikan tidak pernah, katanya menambahkan. Aibda WH menjelaskan Guru Supriyani pun pernah mengakui perbuatannya dalam proses mediasi selanjutnya. Jadi upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah mengakui akan perbuatannya, jelasnya. Meski yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya, Aibda WH dan istri N meminta waktu mendiskusikannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini. Beri istri saya waktu untuk berpikir, ujarnya. Begitupun dalam proses mediasi kedua saat Guru Supriyani datang ke rumahnya bersama kepala desa. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Wonuaraya, jawaban masih sama, katanya. Dia menyebutkan upaya mediasi sudah berkali-kali dilakukan hingga proses selanjutnya di kepolisian. Posisi ke rumah itu yang didampingi kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, jelasnya. Yang mereka datang sendiri kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu, kami ketemunya di kantor polisi, ujarnya menambahkan. 7 fakta kasus guru honorer SDN Konawe Sultra, kejanggalan hingga ditangguhkan penahanan. Berikut ini 7 fakta kasus viral guru honorer SD negeri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang dilaporkan polisi. Kasus guru aniaya siswa SD kelas 1 berinisial M, anak pasangan Aibda WH, dan Ibu N, yang mempolisikan sang ibu guru. Guru Supriyani merupakan guru honorer SDN di Kecamatan Baito, sedangkan ayah korban merupakan sosok pejabat kepolisian sektor atau Polsek Baito, Kabupaten Konsel, Sultra. Unit Reskrim Polsek inilah yang awalnya menerima laporan polisi, LP, ibu korban, ditindaklanjuti proses penyelidikan dan mediasi, penyidikan, dan penetapan tersangka terhadap Guru Supriyani. Hingga kasusnya dilimpahkan dari Unit Reskrim Polsek Baito ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel, tanggal 15 Agustus tahun 2024, yang membuat sang guru ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Dalam perkembangan terbaru, Guru Supriyani yang sempat ditahan sejak tanggal 16 Oktober tahun 2024, dikeluarkan dari tahanan lapas pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Setelah permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukumnya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri atau PN Andoolo. Meski penahanannya sudah ditangguhkan, sang guru honorer masih harus menghadapi proses hukum di persidangan.
Sidang perdana kasus kekerasan fisik terhadap anak yang menyeret guru Supriyani menjadi terdakwa dijadwalkan berlangsung di PN Andoholo pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Seiring jadwal sidang, seruan aksi solidaritas guru dari Guru untuk Bangsa yang mengajak seluruh guru dan warga Konawe Selatan untuk menggelar aksi kasus di pengadilan pun sudah beredar luas. Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, pun sudah memastikan akan mengawal persidangan kasus ini. Jelang sidang, sejumlah elemen masyarakat pun sudah berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, berlanjut ke markas kepolisian daerah atau Mapolda Sultra pada Rabu. Sementara sehari sebelumnya, Guru Surpiyani setelah keluar tahanan kembali menegaskan dirinya tak pernah menganiaya muridnya. Kuasa hukum, kepala sekolah, rekan-rekannya pun mengungkap sejumlah kejanggalan kasus guru aniaya murid itu. Di sisi lainnya, ayah korban Aibda WH pun memberikan keterangan berbeda dan meyakini anaknya dianiaya Guru Supriyani. Sementara, Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres Konawe Selatan, Konsel AKBP Febri Syam, dalam konferensi pers resminya pun membeberkan kronologi dan duduk perkara kasus versi kepolisian. Penjelasan serupa disampaikan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang sekaligus menyampaikan proses mediasi sudah berkali-kali dilakukan sebelum Guru Supriyani tersangka. Update terbaru lainnya, beredar video viral AKBP Febri dan Kejari Konsel Ujang Sutisna bertemu sang guru honorer di kediaman Camat Baito pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, malam. Pertemuan di lokasi pengungsian, sementara Guru Supriyani selama proses hukumnya kabarnya dihadiri orang tua murid M hadir pula dalam pertemuan mediasi damai tersebut Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo dan berbagai pihak lainnya. Simak fakta kasus Guru Supriyani di himpun tribunnysultra.com dari berbagai pihak terkait berikut ini. 1. Penahanan guru honorer Isak tangis Guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoholo, Kabupaten Konsel. Tampak Guru Supriyani memakai hijab putih dengan baju bergaris hitam putih, pakaian serupa yang dikenakannya saat baru keluar lapas. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Dia pun menegaskan dirinya tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan keluarga korban. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata Guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Ia mengaku sudah bertahun-tahun mengajar di SD Baito dan baru kali ini mendapat kasus seperti itu. Saya sudah 16 tahun honorer, baru kali ini dituduh seperti itu, ujar Guru Supriyani. 2. Kejanggalan diungkap kuasa hukum dan kepala sekolah kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan,
banyak kejanggalan dalam kasus ini karena ada upaya untuk memidanakan guru honorer tersebut. Karena dari keterangan beberapa saksi dan guru bernama Lilis yang mengajar di kelas 1A di sekolah dasar tersebut. Dalam dakwaan jaksa, tertulis guru Supriyani datang ke kelas 1A dan memukuli korban pakai sapu, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Sementara dari keterangan Ibu Lilis wali murid kelas 1A yang sudah kami tanya, di jam 10 itu anak-anak sudah pulang semua, kata Andre di kantor LBH Hami Sultra, Kota Kendari. Begitu pula anak-anak kelas 1B tempat guru Supriyani mengajar, mereka sudah pulang semua. Saat itu, Supriyani dan Lilis membersihkan ruangan. Jadi ini yang tidak sinkron antara dakwaan dengan pengakuan Supriyani yang diperkuat keterangan Ibu Lilis, ujar Andre. Kejanggalan lain, kata Andre, dalam dakwaan jaksa guru Supriyani dituduh memukuli korban pakai sapu sebanyak 1 kali. Kemudian pada tanggal 26 April usai kasus itu diungkap orang tua korban, guru SDN di Baito ini sempat memeriksa luka siswa D yang mengaku luka di paha karena dipukuli oleh Supriyani. Guru yang memeriksa menyampaikan luka itu seperti melepuh bukan tergores karena dipukul pakai sapu. Saat itu guru ini memeriksa luka, mereka spontan mengatakan luka itu seperti melepuh bukan dipukul, kata Andre. 3. Keanehan diungkap Kepsek Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, juga menjelaskan, dugaan kejanggalan kronologi kasus yang dijelaskan pihak kepolisian hingga membuat guru Supriyani tersangka, ditahan, dan menjadi terdakwa. Yang janggalnya ini yang dituduhkan itu pada saat kejadian semua guru ada di sekolah tapi mereka tidak melihat bahwa ada kejadian, kata Sana Ali. Kesaksian tersebut juga disampaikan guru kelas korban. Termasuk guru kelasnya itu sampai pulang anak itu tidak ada kejadian apa-apa di sekolah, jelasnya. Dia pun mengungkap sosok guru Supriyani selama 16 tahun mengajar di SD Baito, Konawe Selatan, yang lembut. Kalau Ibu Supri jangankan bicara seperti itu bicara saja itu kecuali ditanya baru bicara, ujar Sana Ali. Dengan karakter guru Supriyani selama ini, Sana Ali kaget dengan tuduhan aniaya murid. Pokoknya orangnya lembut, makanya saya kaget seperti tidak masuk akal. Kalau untuk anaknya memang agresif di sekolah, katanya. 4. Duduk perkara kasus versi polisi Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, didampingi Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, pun memberikan penjelasan terkait kronologi dan duduk perkara kasus ini. Penjelasan disampaikan dalam konferensi pers resmi di Mapolres Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Tribunnews.ultra.com juga sempat melihat Aibda WH, sang ayah korban M, di luar ruangan konferensi pers. Kejadian terjadi pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, di sekolah, saat korban telah bermain dan pelaku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, kata AKBP Febri. Kasus tersebut dilaporkan ke Polsek Baito, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sebagaimana laporan polisi, LP, nomor LP 034/2024, Polsek Baito, Polres Konsel, Polda Sultra. Pelapor yakni N, ibu kandung korban murid kelas 1 SD di Kecamatan Baito, yang juga istri dari Aibda WH. Dengan terlapor SU, oknum guru SD, yang diduga pelaku kekerasan fisik terhadap anak berinisial M tersebut. Benar, orang tua korban merupakan seorang anggota kepolisian di Polsek Baito, ia Kanit Intel, jelas AKBP Febri. Kronologi kasus ini berawal saat ibu korban melihat ada bekas luka di paha bagian belakang korban. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024, sekitar pukul 10 WITA, dan menanyakannya kepada korban mengenai luka tersebut. Kepada ibunya, sang anak menjawab bahwa luka tersebut akibat terjatuh saat bersama ayahnya Aibda WH di sawah. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 11 WITA pada saat korban hendak dimandikan oleh sang ayah untuk pergi salat Jumat,
N mengonfirmasi suaminya tentang luka di paha korban. Suami korban kaget dan langsung menanyakan kepada korban tentang luka tersebut. Korban kepada ayahnya pun menjawab bahwa telah dipukul oleh gurunya SU di sekolah pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Setelah itu, ayah dan ibu korban pun mengkonfirmasi saksi yang disebut korban yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut. Saksi I dan A disebutkan membenarkan dan melihat bahwa korban telah dipukul oleh guru SU dengan menggunakan gagang sapu ijuk di dalam kelas pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 13 WITA, N dan Aibda WH pun melaporkan kejadian itu ke kepolisian sektor Polsek Baito. Kemudian saat itu juga pihak Polsek Baito melalui Kanit Reskrim mengundang terduga pelaku ke markas Polsek untuk dikonfirmasi terkait laporan tersebut. Tetapi yang diduga pelaku tidak mengakuinya sehingga yang diduga pelaku disuruh pulang ke rumahnya. Dan laporan polisi diterima di Polsek Baito, kata AKBP Febri Sam. AKBP Febri bersama Ibda Muhammad Idris menjelaskan sejumlah upaya pun telah dilakukan pihak Polsek Baito. Dengan mediasi untuk penyelesaian kasus secara kekeluargaan akan tetapi terkendala karena terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya. Dalam keterangan kepolisian disebutkan, kepala sekolah bersama terduga pelaku dan suaminya, disebutkan pernah datang ke rumah korban, beberapa hari setelah ada laporan di Polsek Baito. SU datang untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya, tetapi pihak ibu korban N belum bisa memaafkan. Sebelum kasus naik ke tahap penyidikan, kepala desa bersama terduga pelaku dan suaminya disebutkan juga pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Dalam pertemuan tersebut, pihak korban disebutkan sudah menerima dan memaafkan, tinggal menunggu kesepakatan damai. Tetapi beberapa hari setelah itu, pihak korban mendengar informasi tersangka minta maaf tidak ikhlas yang membuat orang tua korban tersinggung dan bertekad melanjutkan perkara ke jalur hukum. 5. Upaya mediasi berkali-kali Kapolres Konsel, AKBP Febri Syam, menambahkan, proses mediasi antara terduga pelaku dan keluarga korban sebelum kasus ini naik sidik sudah dilakukan berkali-kali. 4 kali dilakukan mediasi antara orang tua korban dan pelaku. Tetapi pelaku tidak mengakuinya, kata AKBP Febri. Sehingga orang tua korban melanjutkan laporannya, jelasnya dalam konferensi pers di Mapolres Konawe Selatan. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, membeberkan penetapan tersangka hingga pelimpahan tersangka dan barang buktinya ke kejaksaan berdasarkan hasil penyelidikan serta penyidikan kepolisian. Dia pun menyebut upaya mediasi antara orang tua korban dengan guru SU sudah dilakukan berkali-kali. Awalnya sebelum ada LP, laporan polisi, saya sudah berusaha mediasi karena orang tua korban minta petunjuk ke saya, ujarnya. Saya sampaikan kita cari solusinya dan kita selesaikan secara kekeluargaan, kata Ibda Idris menambahkan. Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Setelah itu saya panggil ibu guru ke kantor dan ketika tiba di kantor langsung ibu guru mengatakan kapan saya pukul kamu sambil menunjuk dan pelototi korban, ujarnya. Dan terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau saya lakukan silakan buktikan, lanjut Ibda Idris. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Sebenarnya orang tua sudah luluh hatinya untuk berdamai, jelas Ibda Idris. Namun setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas sehingga orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum, lanjut Kapolsek. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban.
Kedua saksi merupakan teman korban dan melihat langsung kejadian tersebut, ujar Ibda Idris. Kapolres Konsel AKBP Febri Syam menyebut penyidik kepolisian sudah memanggil 7 saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus ini. Kami telah memanggil 7 orang saksi dalam penyidikan tersebut, kata AKBP Febri dalam konferensi pers di Mapolres Konsel. 6. Aibda WH ayah korban sebut guru mengaku ayah korban. Aibda WH pun buka suara terkait proses pelaporan hingga upaya mediasi yang sudah dilakukan dengan Guru Supriyani sebelum kasus tersebut terus bergulir. Dari awal, dari Polsek Baito sebelum terbit LP, laporan polisi, sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awalnya tidak mengakui, katanya pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Dengan kondisi tersebut, kata Aibda WH, dia bersepakat bersama istri N untuk melanjutkan kasus tersebut. Sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami laporkan itu terkait penganiayaan, jelasnya. Saat ditanya terkait permintaan uang 50 juta rupiah untuk damai kasus tersebut, Aibda WH berkali-kali membantahnya. Dia menegaskan pihaknya tidak pernah meminta uang kepada Guru Supriyani. Kalau terkait kabar permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta, ujarnya. Sekali lagi kami sampaikan tidak pernah, katanya menambahkan. Aibda WH menjelaskan Guru Supriyani pun pernah mengakui perbuatannya dalam proses mediasi selanjutnya. Jadi upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah mengakui akan perbuatannya, jelasnya. Meski yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya, Aibda WH dan istri N meminta waktu mendiskusikannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini. Beri istri saya waktu untuk berpikir, ujarnya. Begitupun dalam proses mediasi kedua saat Guru Supriyani datang ke rumahnya bersama kepala desa. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Wonwaraya, jawaban masih sama, katanya. Dia menyebutkan upaya mediasi sudah berkali-kali dilakukan hingga proses selanjutnya di kepolisian. Posisi ke rumah itu yang didampingi kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, jelasnya. Yang mereka datang sendiri kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu, kami ketemunya di kantor polisi, ujarnya menambahkan. 7 fakta kasus guru honorer SDN Konawe Sultra, kejanggalan hingga ditangguhkan penahanan. Berikut ini 7 fakta kasus viral guru honorer SD negeri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang dilaporkan polisi. Kasus guru aniaya siswa SD kelas 1 berinisial M, anak pasangan Aibda WH, dan Ibu N, yang mempolisikan sang ibu guru. Guru Supriyani merupakan guru honorer SDN di Kecamatan Baito, sedangkan ayah korban merupakan sosok pejabat kepolisian sektor atau Polsek Baito, Kabupaten Konsel, Sultra. Unit Reskrim Polsek inilah yang awalnya menerima laporan polisi, LP, ibu korban, ditindaklanjuti proses penyelidikan dan mediasi, penyidikan, dan penetapan tersangka terhadap Guru Supriyani. Hingga kasusnya dilimpahkan dari Unit Reskrim Polsek Baito ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel, tanggal 15 Agustus tahun 2024, yang membuat sang guru ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Dalam perkembangan terbaru, Guru Supriyani yang sempat ditahan sejak tanggal 16 Oktober tahun 2024, dikeluarkan dari tahanan lapas pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Setelah permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukumnya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri atau PN Andoolo. Meski penahanannya sudah ditangguhkan, sang guru honorer masih harus menghadapi proses hukum di persidangan. Sidang perdana kasus kekerasan fisik terhadap anak yang menyeret Guru Supriyani menjadi terdakwa dijadwalkan berlangsung di PN Andoolo pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Seiring jadwal sidang, seruan aksi solidaritas guru dari Guru untuk Bangsa yang mengajak seluruh guru dan warga Konawe Selatan untuk menggelar aksi kasus di pengadilan pun sudah beredar luas.
Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, pun sudah memastikan akan mengawal persidangan kasus ini. Jelang sidang, sejumlah elemen masyarakat pun sudah berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, berlanjut ke markas kepolisian daerah atau Mapolda Sultra, pada Rabu. Sementara sehari sebelumnya, Guru Surpiyani setelah keluar tahanan kembali menegaskan dirinya tak pernah menganiaya muridnya. Kuasa hukum, kepala sekolah, rekan-rekannya pun mengungkap sejumlah kejanggalan kasus guru aniaya murid itu. Di sisi lainnya, ayah korban Aibda WH pun memberikan keterangan berbeda dan meyakini anaknya dianiaya Guru Supriyani. Sementara, Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres Konawe Selatan, Konsel AKBP Febri Syam, dalam konferensi pers resminya pun membeberkan kronologi dan duduk perkara kasus versi kepolisian. Penjelasan serupa disampaikan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang sekaligus menyampaikan proses mediasi sudah berkali-kali dilakukan sebelum Guru Supriyani tersangka. Update terbaru lainnya, beredar video viral AKBP Febri dan Kejari Konsel Ujang Sutisna bertemu sang guru honorer di kediaman Camat Baito pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, malam. Pertemuan di lokasi pengungsian, sementara Guru Supriyani selama proses hukumnya kabarnya dihadiri orang tua murid M hadir pula dalam pertemuan mediasi damai tersebut Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo dan berbagai pihak lainnya. Simak fakta kasus Guru Supriyani di himpun tribunnews-sultra.com dari berbagai pihak terkait berikut ini. 1. Penahanan guru honorer isak tangis Guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Tampak Guru Supriyani memakai hijab putih dengan baju bergaris hitam putih, pakaian serupa yang dikenakannya saat baru keluar lapas. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Dia pun menegaskan dirinya tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan keluarga korban. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata Guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Ia mengaku sudah bertahun-tahun mengajar di SD Baito dan baru kali ini mendapat kasus seperti itu. Saya sudah 16 tahun honorer, baru kali ini dituduh seperti itu, ujar Guru Supriyani. 2. Kejanggalan diungkap kuasa hukum dan kepala sekolah kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan, banyak kejanggalan dalam kasus ini karena ada upaya untuk memidanakan guru honorer tersebut. Karena dari keterangan beberapa saksi dan guru bernama Lilis yang mengajar di kelas 1A di sekolah dasar tersebut. Dalam dakwaan jaksa, tertulis Guru Supriyani datang ke kelas 1A dan memukuli korban pakai sapu, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024.
Sementara dari keterangan Ibu Lilis wali murid kelas 1A yang sudah kami tanya, di jam 10 itu anak-anak sudah pulang semua, kata Andre di kantor LBH Hami Sultra, Kota Kendari. Begitu pula anak-anak kelas 1B tempat Guru Supriyani mengajar, mereka sudah pulang semua. Saat itu, Supriyani dan Lilis membersihkan ruangan. Jadi ini yang tidak sinkron antara dakwaan dengan pengakuan Supriyani yang diperkuat keterangan Ibu Lilis, ujar Andre. Kejanggalan lain, kata Andre, dalam dakwaan jaksa Guru Supriyani dituduh memukuli korban pakai sapu sebanyak 1 kali. Kemudian pada tanggal 26 April usai kasus itu diungkap orang tua korban, guru SDN di Baito ini sempat memeriksa luka siswa D yang mengaku luka di paha karena dipukuli oleh Supriyani. Guru yang memeriksa menyampaikan luka itu seperti melepuh bukan tergores karena dipukul pakai sapu. Saat itu guru ini memeriksa luka, mereka spontan mengatakan luka itu seperti melepuh bukan dipukul, kata Andre. 3. Keanehan diungkap Kepsek Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, juga menjelaskan, dugaan kejanggalan kronologi kasus yang dijelaskan pihak kepolisian hingga membuat Guru Supriyani tersangka, ditahan, dan menjadi terdakwa. Yang janggalnya ini yang dituduhkan itu pada saat kejadian semua guru ada di sekolah tapi mereka tidak melihat bahwa ada kejadian, kata Sana Ali. Kesaksian tersebut juga disampaikan guru kelas korban. Termasuk guru kelasnya itu sampai pulang anak itu tidak ada kejadian apa-apa di sekolah, jelasnya. Dia pun mengungkap sosok Guru Supriyani selama 16 tahun mengajar di SD Baito, Konawe Selatan, yang lembut. Kalau Ibu Supri jangankan bicara seperti itu bicara saja itu kecuali ditanya baru bicara, ujar Sana Ali. Dengan karakter Guru Supriyani selama ini, Sana Ali kaget dengan tuduhan aniaya murid. Pokoknya orangnya lembut, makanya saya kaget seperti tidak masuk akal. Kalau untuk anaknya memang agresif di sekolah, katanya. 4. Duduk perkara kasus versi polisi Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, didampingi Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, pun memberikan penjelasan terkait kronologi dan duduk perkara kasus ini. Penjelasan disampaikan dalam konferensi pers resmi di Mapolres Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Tribunnyusultra.com juga sempat melihat Aibda WH, sang ayah korban M, di luar ruangan konferensi pers. Kejadian terjadi pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, di sekolah, saat korban telah bermain dan pelaku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, kata AKBP Febri. Kasus tersebut dilaporkan ke Polsek Baito, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sebagaimana laporan polisi, LP, nomor LP, 03-4-2024, Polsek Baito, Polres Konsel, Polda Sultra. Pelapor yakni N, ibu kandung korban murid kelas 1 SD di Kecamatan Baito, yang juga istri dari Aibda WH. Dengan terlapor SU, oknum guru SD, yang diduga pelaku kekerasan fisik terhadap anak berinisial M tersebut. Benar, orang tua korban merupakan seorang anggota kepolisian di Polsek Baito, ia Kanit Intel, jelas AKBP Febri. Kronologi kasus ini berawal saat ibu korban melihat ada bekas luka di paha bagian belakang korban. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024, sekitar pukul 10 WITA, dan menanyakannya kepada korban mengenai luka tersebut. Kepada ibunya, sang anak menjawab bahwa luka tersebut akibat terjatuh saat bersama ayahnya Aibda WH di sawah. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 11 WITA pada saat korban hendak dimandikan oleh sang ayah untuk pergi salat Jumat, N mengonfirmasi suaminya tentang luka di paha korban. Suami korban kaget dan langsung menanyakan kepada korban tentang luka tersebut. Korban kepada ayahnya pun menjawab bahwa telah dipukul oleh gurunya SU di sekolah, pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Setelah itu, ayah dan ibu korban pun mengkonfirmasi saksi yang disebut korban yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut.
Saksi I dan A disebutkan membenarkan dan melihat bahwa korban telah dipukul oleh guru SU dengan menggunakan gagang sapu ijuk di dalam kelas pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 13 WITA, N dan Aibda WH pun melaporkan kejadian itu ke kepolisian sektor, Polsek Baito. Kemudian saat itu juga pihak Polsek Baito melalui Kanit Reskrim mengundang terduga pelaku ke markas Polsek untuk dikonfirmasi terkait laporan tersebut. Tetapi yang diduga pelaku tidak mengakuinya sehingga yang diduga pelaku disuruh pulang ke rumahnya. Dan laporan polisi diterima di Polsek Baito, kata AKBP Febri Sam. AKBP Febri bersama Ibda Muhammad Idris menjelaskan sejumlah upaya pun telah dilakukan pihak Polsek Baito. Dengan mediasi untuk penyelesaian kasus secara kekeluargaan akan tetapi terkendala karena terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya. Dalam keterangan kepolisian disebutkan, kepala sekolah bersama terduga pelaku dan suaminya, disebutkan pernah datang ke rumah korban, beberapa hari setelah ada laporan di Polsek Baito. SU datang untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya, tetapi pihak ibu korban N belum bisa memaafkan. Sebelum kasus naik ke tahap penyidikan, kepala desa bersama terduga pelaku dan suaminya disebutkan juga pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Dalam pertemuan tersebut, pihak korban disebutkan sudah menerima dan memaafkan, tinggal menunggu kesepakatan damai. Tetapi beberapa hari setelah itu, pihak korban mendengar informasi tersangka minta maaf tidak ikhlas yang membuat orang tua korban tersinggung dan bertekad melanjutkan perkara ke jalur hukum. 5. Upaya mediasi berkali-kali Kapolres Konsel, AKBP Febri Syam, menambahkan, proses mediasi antara terduga pelaku dan keluarga korban sebelum kasus ini naik sidik sudah dilakukan berkali-kali. 4 kali dilakukan mediasi antara orang tua korban dan pelaku, tetapi pelaku tidak mengakuinya, kata AKBP Febri. Sehingga orang tua korban melanjutkan laporannya, jelasnya dalam konferensi pers di Mapolres Konawe Selatan. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, membeberkan penetapan tersangka hingga pelimpahan tersangka dan barang buktinya ke kejaksaan berdasarkan hasil penyelidikan serta penyidikan kepolisian. Dia pun menyebut upaya mediasi antara orang tua korban dengan guru SU sudah dilakukan berkali-kali. Awalnya sebelum ada LP, laporan polisi, saya sudah berusaha mediasi karena orang tua korban minta petunjuk ke saya, ujarnya. Saya sampaikan kita cari solusinya dan kita selesaikan secara kekeluargaan, kata Ibda Idris menambahkan. Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Setelah itu saya panggil ibu guru ke kantor dan ketika tiba di kantor langsung ibu guru mengatakan kapan saya pukul kamu sambil menunjuk dan pelototi korban, ujarnya. Dan terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau saya lakukan silakan buktikan, lanjut Ibda Idris. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Sebenarnya orang tua sudah luluh hatinya untuk berdamai, jelas Ibda Idris. Namun setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas sehingga orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum, lanjut Kapolsek. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Kedua saksi merupakan teman korban dan melihat langsung kejadian tersebut, ujar Ibda Idris. Kapolres Konsel AKBP Febri Syam menyebut penyidik kepolisian sudah memanggil 7 saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus ini. Kami telah memanggil 7 orang saksi dalam penyidikan tersebut, kata AKBP Febri dalam konferensi pers di Mapolres Konsel. 6. Aibda WH ayah korban sebut guru mengaku ayah korban. Aibda WH,
pun buka suara terkait proses pelaporan hingga upaya mediasi yang sudah dilakukan dengan Guru Supriyani sebelum kasus tersebut terus bergulir. Dari awal, dari Polsek Baito sebelum terbit LP, laporan polisi, sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awalnya tidak mengakui, katanya pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Dengan kondisi tersebut, kata Aibda WH, dia bersepakat bersama istri N untuk melanjutkan kasus tersebut. Sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami laporkan itu terkait penganiayaan, jelasnya. Saat ditanya terkait permintaan uang 50 juta rupiah untuk damai kasus tersebut, Aibda WH berkali-kali membantahnya. Dia menegaskan pihaknya tidak pernah meminta uang kepada Guru Supriyani. Kalau terkait kabar permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta, ujarnya. Sekali lagi kami sampaikan tidak pernah, katanya menambahkan. Aibda WH menjelaskan Guru Supriyani pun pernah mengakui perbuatannya dalam proses mediasi selanjutnya. Jadi upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah mengakui akan perbuatannya, jelasnya. Meski yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya, Aibda WH dan istri N meminta waktu mendiskusikannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini. Beri istri saya waktu untuk berpikir, ujarnya. Begitupun dalam proses mediasi kedua saat Guru Supriyani datang ke rumahnya bersama kepala desa. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Wonoaraya, jawaban masih sama, katanya. Dia menyebutkan upaya mediasi sudah berkali-kali dilakukan hingga proses selanjutnya di kepolisian. Posisi ke rumah itu yang didampingi kepala sekolah 1 kali. Yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, jelasnya. Yang mereka datang sendiri kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu, kami ketemunya di kantor polisi, ujarnya menambahkan. 7 fakta kasus guru honorer SDN Konawe Sultra, kejanggalan hingga ditangguhkan penahanan. Berikut ini 7 fakta kasus viral guru honorer SD negeri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang dilaporkan polisi. Kasus guru aniaya siswa SD kelas 1 berinisial M, anak pasangan Aibda WH, dan Ibu N, yang mempolisikan sang ibu guru. Guru Supriyani merupakan guru honorer SDN di Kecamatan Baito, sedangkan ayah korban merupakan sosok pejabat kepolisian sektor atau Polsek Baito, Kabupaten Konsel, Sultra. Unit Reskrim Polsek inilah yang awalnya menerima laporan polisi, LP, ibu korban, ditindaklanjuti proses penyelidikan dan mediasi, penyidikan, dan penetapan tersangka terhadap Guru Supriyani. Hingga kasusnya dilimpahkan dari Unit Reskrim Polsek Baito ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel, tanggal 15 Agustus tahun 2024, yang membuat sang guru ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Dalam perkembangan terbaru, Guru Supriyani yang sempat ditahan sejak tanggal 16 Oktober tahun 2024, dikeluarkan dari tahanan lapas pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Setelah permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukumnya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri atau PN Andoolo. Meski penahanannya sudah ditangguhkan, sang guru honorer masih harus menghadapi proses hukum di persidangan. Sidang perdana kasus kekerasan fisik terhadap anak yang menyeret Guru Supriyani menjadi terdakwa dijadwalkan berlangsung di PN Andoolo pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Seiring jadwal sidang, seruan aksi solidaritas guru dari Guru untuk Bangsa yang mengajak seluruh guru dan warga Konawe Selatan untuk menggelar aksi kasus di pengadilan pun sudah beredar luas. Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, pun sudah memastikan akan mengawal persidangan kasus ini. Jelang sidang, sejumlah elemen masyarakat pun sudah berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, berlanjut ke markas kepolisian daerah atau Mapolda Sultra, pada Rabu. Sementara sehari sebelumnya, Guru Supriyani setelah keluar tahanan kembali menegaskan dirinya tak pernah menganiaya muridnya.
Kuasa hukum, kepala sekolah, rekan-rekannya pun mengungkap sejumlah kejanggalan kasus guru aniaya murid itu. Di sisi lainnya, ayah korban Aibda WH pun memberikan keterangan berbeda dan meyakini anaknya dianiaya guru Supriyani. Sementara, Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres Konawe Selatan, Konsel AKBP Febri Syam, dalam konferensi pers resminya pun membeberkan kronologi dan duduk perkara kasus versi kepolisian. Penjelasan serupa disampaikan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang sekaligus menyampaikan proses mediasi sudah berkali-kali dilakukan sebelum guru Supriyani tersangka. Update terbaru lainnya, beredar video viral AKBP Febri dan Kejari Konsel Ujang Sutisna bertemu sang guru honorer di kediaman Camat Baito pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, malam. Pertemuan di lokasi pengungsian, sementara guru Supriyani selama proses hukumnya kabarnya dihadiri orang tua murid M hadir pula dalam pertemuan mediasi damai tersebut Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo dan berbagai pihak lainnya. Simak fakta kasus guru Supriyani di himpun tribunnews.sultra.com dari berbagai pihak terkait berikut ini. 1. Penahanan guru honorer isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Tampak guru Supriyani memakai hijab putih dengan baju bergaris hitam putih, pakaian serupa yang dikenakannya saat baru keluar lapas. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Dia pun menegaskan dirinya tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan keluarga korban. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Ia mengaku sudah bertahun-tahun mengajar di SD Baito dan baru kali ini mendapat kasus seperti itu. Saya sudah 16 tahun honorer, baru kali ini dituduh seperti itu, ujar guru Supriyani. 2. Kejanggalan diungkap kuasa hukum dan kepala sekolah kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan, banyak kejanggalan dalam kasus ini karena ada upaya untuk memidanakan guru honorer tersebut. Karena dari keterangan beberapa saksi dan guru bernama Lilis yang mengajar di kelas 1A di sekolah dasar tersebut. Dalam dakwaan jaksa, tertulis guru Supriyani datang ke kelas 1A dan memukuli korban pakai sapu, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Sementara dari keterangan Ibu Lilis wali murid kelas 1A yang sudah kami tanya, di jam 10 itu anak-anak sudah pulang semua, kata Andre di kantor LBH HAMI Sultra, Kota Kendari. Begitu pula anak-anak kelas 1B tempat guru Supriyani mengajar. Mereka sudah pulang semua. Saat itu, Supriyani dan Lilis membersihkan ruangan. Jadi ini yang tidak sinkron antara dakwaan dengan pengakuan Supriyani yang diperkuat keterangan Ibu Lilis, ujar Andre. Kejanggalan lain,
kata Andre. Dalam dakwaan jaksa Guru Supriyani dituduh memukuli korban pakai sapu sebanyak 1 kali. Kemudian pada tanggal 26 April usai kasus itu diungkap orang tua korban, guru SDN di Baito ini sempat memeriksa luka siswa D yang mengaku luka di paha karena dipukuli oleh Supriyani. Guru yang memeriksa menyampaikan luka itu seperti melepuh bukan tergores karena dipukul pakai sapu. Saat itu guru ini memeriksa luka. Mereka spontan mengatakan luka itu seperti melepuh bukan dipukul, kata Andre. 3. Keanehan diungkap Kepsek Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, juga menjelaskan, dugaan kejanggalan kronologi kasus yang dijelaskan pihak kepolisian hingga membuat Guru Supriyani tersangka, ditahan, dan menjadi terdakwa. Yang janggalnya ini yang dituduhkan itu pada saat kejadian semua guru ada di sekolah tapi mereka tidak melihat bahwa ada kejadian, kata Sana Ali. Kesaksian tersebut juga disampaikan guru kelas korban. Termasuk guru kelasnya itu sampai pulang anak itu tidak ada kejadian apa-apa di sekolah, jelasnya. Dia pun mengungkap sosok Guru Supriyani selama 16 tahun mengajar di SD Baito, Konawe Selatan, yang lembut. Kalau Ibu Supri jangankan bicara seperti itu bicara saja itu kecuali ditanya baru bicara, ujar Sana Ali. Dengan karakter Guru Supriyani selama ini, Sana Ali kaget dengan tuduhan aniaya murid. Pokoknya orangnya lembut, makanya saya kaget seperti tidak masuk akal. Kalau untuk anaknya memang agresif di sekolah, katanya. 4. Duduk perkara kasus versi polisi Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, didampingi Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, pun memberikan penjelasan terkait kronologi dan duduk perkara kasus ini. Penjelasan disampaikan dalam konferensi pers resmi di Mapolres Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Tribunnyusultra.com juga sempat melihat Aibda WH, sang ayah korban M, di luar ruangan konferensi pers. Kejadian terjadi pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, di sekolah, saat korban telah bermain dan pelaku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, kata AKBP Febri. Kasus tersebut dilaporkan ke Polsek Baito, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sebagaimana laporan polisi, LP, nomor LP, 03, 4, 2024, Polsek Baito, Polres Konsel, Polda Sultra. Pelapor yakni N, ibu kandung korban murid kelas 1 SD di Kecamatan Baito, yang juga istri dari Aibda WH. Dengan terlapor SU, oknum guru SD, yang diduga pelaku kekerasan fisik terhadap anak berinisial M tersebut. Benar, orang tua korban merupakan seorang anggota kepolisian di Polsek Baito, ia Kanit Intel, jelas AKBP Febri. Kronologi kasus ini berawal saat ibu korban melihat ada bekas luka di paha bagian belakang korban. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024, sekitar pukul 10 WITA, dan menanyakannya kepada korban mengenai luka tersebut. Kepada ibunya, sang anak menjawab bahwa luka tersebut akibat terjatuh saat bersama ayahnya Aibda WH di sawah. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 11 WITA pada saat korban hendak dimandikan oleh sang ayah untuk pergi salat Jumat, N mengonfirmasi suaminya tentang luka di paha korban. Suami korban kaget dan langsung menanyakan kepada korban tentang luka tersebut. Korban kepada ayahnya pun menjawab bahwa telah dipukul oleh gurunya SU di sekolah, pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Setelah itu, ayah dan ibu korban pun mengkonfirmasi saksi yang disebut korban yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut. Saksi I dan A disebutkan membenarkan dan melihat bahwa korban telah dipukul oleh guru SU dengan menggunakan gagang sapu ijuk di dalam kelas, pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 13 WITA, N dan Aibda WH pun melaporkan kejadian itu ke kepolisian sektor Polsek Baito.
Kemudian saat itu juga pihak Polsek Baito melalui Kanit Reskrim mengundang terduga pelaku ke markas Polsek untuk dikonfirmasi terkait laporan tersebut. Tetapi yang diduga pelaku tidak mengakuinya sehingga yang diduga pelaku disuruh pulang ke rumahnya. Dan laporan polisi diterima di Polsek Baito, kata AKBP Febri Sam. AKBP Febri bersama Ibda Muhammad Idris menjelaskan sejumlah upaya pun telah dilakukan pihak Polsek Baito. Dengan mediasi untuk penyelesaian kasus secara kekeluargaan akan tetapi terkendala karena terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya. Dalam keterangan kepolisian disebutkan, kepala sekolah bersama terduga pelaku dan suaminya, disebutkan pernah datang ke rumah korban, beberapa hari setelah ada laporan di Polsek Baito. SU datang untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya, tetapi pihak ibu korban N belum bisa memaafkan. Sebelum kasus naik ke tahap penyidikan, kepala desa bersama terduga pelaku dan suaminya disebutkan juga pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Dalam pertemuan tersebut, pihak korban disebutkan sudah menerima dan memaafkan, tinggal menunggu kesepakatan damai. Tetapi beberapa hari setelah itu, pihak korban mendengar informasi tersangka minta maaf tidak ikhlas yang membuat orang tua korban tersinggung dan bertekad melanjutkan perkara ke jalur hukum. 5. Upaya mediasi berkali-kali Kapolres Konsel, AKBP Febri Syam, menambahkan, proses mediasi antara terduga pelaku dan keluarga korban sebelum kasus ini naik sidik sudah dilakukan berkali-kali. 4 kali dilakukan mediasi antara orang tua korban dan pelaku. Tetapi pelaku tidak mengakuinya, kata AKBP Febri. Sehingga orang tua korban melanjutkan laporannya, jelasnya dalam konferensi pers di Mapolres Konawe Selatan. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, membeberkan penetapan tersangka hingga pelimpahan tersangka dan barang buktinya ke kejaksaan berdasarkan hasil penyelidikan serta penyidikan kepolisian. Dia pun menyebut upaya mediasi antara orang tua korban dengan guru SU sudah dilakukan berkali-kali. Awalnya sebelum ada LP, laporan polisi, saya sudah berusaha mediasi karena orang tua korban minta petunjuk ke saya, ujarnya. Saya sampaikan kita cari solusinya dan kita selesaikan secara kekeluargaan, kata Ibda Idris menambahkan. Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Setelah itu saya panggil ibu guru ke kantor dan ketika tiba di kantor langsung ibu guru mengatakan kapan saya pukul kamu sambil menunjuk dan pelototi korban, ujarnya. Dan terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau saya lakukan silakan buktikan, lanjut Ibda Idris. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Sebenarnya orang tua sudah luluh hatinya untuk berdamai, jelas Ibda Idris. Namun setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas sehingga orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum, lanjut Kapolsek. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Kedua saksi merupakan teman korban dan melihat langsung kejadian tersebut, ujar Ibda Idris. Kapolres Konsel AKBP Febri Syam menyebut penyidik kepolisian sudah memanggil 7 saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus ini. Kami telah memanggil 7 orang saksi dalam penyidikan tersebut, kata AKBP Febri dalam konferensi pers di Mapolres Konsel. 6. Aibda WH ayah korban sebut guru mengaku ayah korban. Aibda WH pun buka suara terkait proses pelaporan hingga upaya mediasi yang sudah dilakukan dengan guru Supriyani sebelum kasus tersebut terus bergulir. Dari awal, dari Polsek Baito sebelum terbit LP, laporan polisi, sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awalnya tidak mengakui, katanya pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024.
Dengan kondisi tersebut, kata Aibda WH, dia bersepakat bersama istri N untuk melanjutkan kasus tersebut. Sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami laporkan itu terkait penganiayaan, jelasnya. Saat ditanya terkait permintaan uang 50 juta rupiah untuk damai kasus tersebut, Aibda WH berkali-kali membantahnya. Dia menegaskan pihaknya tidak pernah meminta uang kepada Guru Supriyani. Kalau terkait kabar permintaan uang yang besarannya seperti itu, Pak, tidak pernah kami meminta, ujarnya. Sekali lagi kami sampaikan tidak pernah, katanya menambahkan. Aibda WH menjelaskan Guru Supriyani pun pernah mengakui perbuatannya dalam proses mediasi selanjutnya. Jadi upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah mengakui akan perbuatannya, jelasnya. Meski yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya, Aibda WH dan istri N meminta waktu mendiskusikannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini. Beri istri saya waktu untuk berpikir, ujarnya. Begitupun dalam proses mediasi kedua saat Guru Supriyani datang ke rumahnya bersama kepala desa. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh kepala desa Wonowaraya, jawaban masih sama, katanya. Dia menyebutkan upaya mediasi sudah berkali-kali dilakukan hingga proses selanjutnya di kepolisian. Posisi ke rumah itu yang didampingi kepala sekolah 1 kali. Yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, jelasnya. Yang mereka datang sendiri kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu, kami ketemunya di kantor polisi, ujarnya menambahkan. 7 fakta kasus guru honorer SDN Konawe Sultra, kejanggalan hingga ditangguhkan penahanan. Berikut ini 7 fakta kasus viral guru honorer SD negeri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang dilaporkan polisi. Kasus guru aniaya siswa SD kelas 1 berinisial M, anak pasangan Aibda WH, dan Ibu N, yang mempolisikan sang ibu guru. Guru Supriyani merupakan guru honorer SDN di Kecamatan Baito, sedangkan ayah korban merupakan sosok pejabat kepolisian sektor atau Polsek Baito, Kabupaten Konsel, Sultra. Unit Reskrim Polsek inilah yang awalnya menerima laporan polisi, LP, ibu korban, ditindaklanjuti proses penyelidikan dan mediasi, penyidikan, dan penetapan tersangka terhadap Guru Supriyani. Hingga kasusnya dilimpahkan dari Unit Reskrim Polsek Baito ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel, tanggal 15 Agustus tahun 2024, yang membuat sang guru ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Dalam perkembangan terbaru, Guru Supriyani yang sempat ditahan sejak tanggal 16 Oktober tahun 2024, dikeluarkan dari tahanan lapas pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Setelah permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukumnya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri atau PN Andoolo. Meski penahanannya sudah ditangguhkan, sang guru honorer masih harus menghadapi proses hukum di persidangan. Sidang perdana kasus kekerasan fisik terhadap anak yang menyeret Guru Supriyani menjadi terdakwa dijadwalkan berlangsung di PN Andoolo pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Seiring jadwal sidang, seruan aksi solidaritas guru dari Guru untuk Bangsa yang mengajak seluruh guru dan warga Konawe Selatan untuk menggelar aksi kasus di pengadilan pun sudah beredar luas. Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, pun sudah memastikan akan mengawal persidangan kasus ini. Jelang sidang, sejumlah elemen masyarakat pun sudah berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, berlanjut ke markas kepolisian daerah atau Mapolda Sultra pada Rabu. Sementara sehari sebelumnya, Guru Supriyani setelah keluar tahanan kembali menegaskan dirinya tak pernah menganiaya muridnya. Kuasa hukum, kepala sekolah, rekan-rekannya pun mengungkap sejumlah kejanggalan kasus guru aniaya murid itu. Di sisi lainnya, ayah korban Aibda WH pun memberikan keterangan berbeda dan meyakini anaknya dianiaya Guru Supriyani. Sementara, Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Syam,
dalam konferensi pers resminya pun membeberkan kronologi dan duduk perkara kasus versi kepolisian. Penjelasan serupa disampaikan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang sekaligus menyampaikan proses mediasi sudah berkali-kali dilakukan sebelum Guru Supriyani tersangka. Update terbaru lainnya, beredar video viral AKBP Febri dan Kejari Konsel Ujang Sutisna bertemu sang guru honorer di kediaman Camat Baito pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024 malam. Pertemuan di lokasi pengungsian, sementara Guru Supriyani selama proses hukumnya kabarnya dihadiri orang tua murid M hadir pula dalam pertemuan mediasi damai tersebut Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo dan berbagai pihak lainnya. Simak fakta kasus Guru Supriyani di himpun tribunnews.sultra.com dari berbagai pihak terkait berikut ini. 1. Penahanan guru honorer Isak tangis Guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Tampak Guru Supriyani memakai hijab putih dengan baju bergaris hitam putih, pakaian serupa yang dikenakannya saat baru keluar lapas. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Dia pun menegaskan dirinya tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan keluarga korban. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata Guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu. Apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Ia mengaku sudah bertahun-tahun mengajar di SD Baito dan baru kali ini mendapat kasus seperti itu. Saya sudah 16 tahun honorer, baru kali ini dituduh seperti itu, ujar Guru Supriyani. 2. Kejanggalan diungkap kuasa hukum dan kepala sekolah kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan, banyak kejanggalan dalam kasus ini karena ada upaya untuk memidanakan guru honorer tersebut. Karena dari keterangan beberapa saksi dan guru bernama Lilis yang mengajar di kelas 1A di sekolah dasar tersebut. Dalam dakwaan jaksa, tertulis Guru Supriyani datang ke kelas 1A dan memukuli korban pakai sapu, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Sementara dari keterangan Ibu Lilis wali murid kelas 1A yang sudah kami tanya, di jam 10 itu anak-anak sudah pulang semua, kata Andre di kantor LBH HAMI Sultra, Kota Kendari. Begitu pula anak-anak kelas 1B tempat Guru Supriyani mengajar, mereka sudah pulang semua. Saat itu, Supriyani dan Lilis membersihkan ruangan. Jadi ini yang tidak sinkron antara dakwaan dengan pengakuan Supriyani yang diperkuat keterangan Ibu Lilis, ujar Andre. Kejanggalan lain, kata Andre, dalam dakwaan jaksa Guru Supriyani dituduh memukuli korban pakai sapu sebanyak 1 kali. Kemudian pada tanggal 26 April usai kasus itu diungkap orang tua korban, guru SDN di Baito ini sempat memeriksa luka siswa D yang mengaku luka di paha karena dipukuli oleh Supriyani.
Guru yang memeriksa menyampaikan luka itu seperti melepuh bukan tergores karena dipukul pakai sapu. Saat itu guru ini memeriksa luka, mereka spontan mengatakan luka itu seperti melepuh bukan dipukul, kata Andre. 3. Keanehan diungkap Kepsek Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, juga menjelaskan, dugaan kejanggalan kronologi kasus yang dijelaskan pihak kepolisian hingga membuat Guru Supriyani tersangka, ditahan, dan menjadi terdakwa. Yang janggalnya ini yang dituduhkan itu pada saat kejadian semua guru ada di sekolah tapi mereka tidak melihat bahwa ada kejadian, kata Sana Ali. Kesaksian tersebut juga disampaikan guru kelas korban. Termasuk guru kelasnya itu sampai pulang anak itu tidak ada kejadian apa-apa di sekolah, jelasnya. Dia pun mengungkap sosok Guru Supriyani selama 16 tahun mengajar di SD Baito, Konawe Selatan, yang lembut. Kalau Ibu Supri jangankan bicara seperti itu bicara saja itu kecuali ditanya baru bicara, ujar Sana Ali. Dengan karakter Guru Supriyani selama ini, Sana Ali kaget dengan tuduhan aniaya murid. Pokoknya orangnya lembut, makanya saya kaget seperti tidak masuk akal. Kalau untuk anaknya memang agresif di sekolah, katanya. 4. Duduk perkara kasus versi polisi Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, didampingi Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, pun memberikan penjelasan terkait kronologi dan duduk perkara kasus ini. Penjelasan disampaikan dalam konferensi pers resmi di Mapolres Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Tribunnews.ultra.com juga sempat melihat Aibda WH, sang ayah korban M, di luar ruangan konferensi pers. Kejadian terjadi pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, di sekolah, saat korban telah bermain dan pelaku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, kata AKBP Febri. Kasus tersebut dilaporkan ke Polsek Baito, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sebagaimana laporan polisi, LP, nomor LP, 03-4-2024, Polsek Baito, Polres Konsel, Polda Sultra. Pelapor yakni N, ibu kandung korban murid kelas 1 SD di Kecamatan Baito, yang juga istri dari Aibda WH. Dengan terlapor SU, oknum guru SD, yang diduga pelaku kekerasan fisik terhadap anak berinisial M tersebut. Benar, orang tua korban merupakan seorang anggota kepolisian di Polsek Baito, ia Kanit Intel, jelas AKBP Febri. Kronologi kasus ini berawal saat ibu korban melihat ada bekas luka di paha bagian belakang korban. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024, sekitar pukul 10 WITA, dan menanyakannya kepada korban mengenai luka tersebut. Kepada ibunya, sang anak menjawab bahwa luka tersebut akibat terjatuh saat bersama ayahnya Aibda WH di sawah. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 11 WITA pada saat korban hendak dimandikan oleh sang ayah untuk pergi salat Jumat, N mengonfirmasi suaminya tentang luka di paha korban. Suami korban kaget dan langsung menanyakan kepada korban tentang luka tersebut. Korban kepada ayahnya pun menjawab bahwa telah dipukul oleh gurunya SU di sekolah. Pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Setelah itu, ayah dan ibu korban pun mengkonfirmasi saksi yang disebut korban yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut. Saksi I dan A disebutkan membenarkan dan melihat bahwa korban telah dipukul oleh guru SU dengan menggunakan gagang sapu ijuk di dalam kelas, pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 13 WITA, N dan Aibda WH pun melaporkan kejadian itu ke kepolisian sektor, Polsek Baito. Kemudian saat itu juga pihak Polsek Baito melalui Kanit Reskrim mengundang terduga pelaku ke markas Polsek untuk dikonfirmasi terkait laporan tersebut. Tetapi yang diduga pelaku tidak mengakuinya sehingga yang diduga pelaku disuruh pulang ke rumahnya. Dan laporan polisi diterima di Polsek Baito, kata AKBP Febri Sam.
AKBP Febri bersama Ibda Muhammad Idris menjelaskan sejumlah upaya pun telah dilakukan pihak Polsek Baito dengan mediasi untuk penyelesaian kasus secara kekeluargaan, akan tetapi terkendala karena terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya. Dalam keterangan kepolisian disebutkan, kepala sekolah bersama terduga pelaku dan suaminya disebutkan pernah datang ke rumah korban beberapa hari setelah ada laporan di Polsek Baito. SU datang untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya, tetapi pihak ibu korban N belum bisa memaafkan. Sebelum kasus naik ke tahap penyidikan, kepala desa bersama terduga pelaku dan suaminya disebutkan juga pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Dalam pertemuan tersebut, pihak korban disebutkan sudah menerima dan memaafkan, tinggal menunggu kesepakatan damai. Tetapi beberapa hari setelah itu, pihak korban mendengar informasi tersangka minta maaf tidak ikhlas yang membuat orang tua korban tersinggung dan bertekad melanjutkan perkara ke jalur hukum. 5. Upaya mediasi berkali-kali Kapolres Konsel, AKBP Febri Syam, menambahkan, proses mediasi antara terduga pelaku dan keluarga korban sebelum kasus ini naik sidik sudah dilakukan berkali-kali. 4 kali dilakukan mediasi antara orang tua korban dan pelaku, tetapi pelaku tidak mengakuinya, kata AKBP Febri. Sehingga orang tua korban melanjutkan laporannya, jelasnya dalam konferensi pers di Mapolres Konawe Selatan. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, membeberkan penetapan tersangka hingga pelimpahan tersangka dan barang buktinya ke kejaksaan berdasarkan hasil penyelidikan serta penyidikan kepolisian. Dia pun menyebut upaya mediasi antara orang tua korban dengan guru SU sudah dilakukan berkali-kali. Awalnya sebelum ada LP, laporan polisi, saya sudah berusaha mediasi karena orang tua korban minta petunjuk ke saya, ujarnya. Saya sampaikan kita cari solusinya dan kita selesaikan secara kekeluargaan, kata Ibda Idris menambahkan. Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Setelah itu saya panggil ibu guru ke kantor dan ketika tiba di kantor langsung ibu guru mengatakan kapan saya pukul kamu sambil menunjuk dan pelototi korban, ujarnya. Dan terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau saya lakukan silakan buktikan, lanjut Ibda Idris. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Sebenarnya orang tua sudah luluh hatinya untuk berdamai, jelas Ibda Idris. Namun setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas sehingga orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum, lanjut Kapolsek. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Kedua saksi merupakan teman korban dan melihat langsung kejadian tersebut, ujar Ibda Idris. Kapolres Konsel AKBP Febri Syam menyebut penyidik kepolisian sudah memanggil 7 saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus ini. Kami telah memanggil 7 orang saksi dalam penyidikan tersebut, kata AKBP Febri dalam konferensi pers di Mapolres Konsel. 6. Aibda WH ayah korban sebut guru mengaku ayah korban. Aibda WH pun buka suara terkait proses pelaporan hingga upaya mediasi yang sudah dilakukan dengan guru Supriyani sebelum kasus tersebut terus bergulir. Dari awal, dari Polsek Baito sebelum terbit LP, laporan polisi, sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awalnya tidak mengakui, katanya pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Dengan kondisi tersebut, kata Aibda WH, dia bersepakat bersama istri N untuk melanjutkan kasus tersebut. Sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami laporkan itu terkait penganiayaan, jelasnya. Saat ditanya terkait permintaan uang 50 juta rupiah untuk damai kasus tersebut,
Aibda WH berkali-kali membantahnya. Dia menegaskan pihaknya tidak pernah meminta uang kepada Guru Supriyani. Kalau terkait kabar permintaan uang yang besarannya seperti itu, Pak, tidak pernah kami meminta, ujarnya. Sekali lagi kami sampaikan tidak pernah, katanya menambahkan. Aibda WH menjelaskan Guru Supriyani pun pernah mengakui perbuatannya dalam proses mediasi selanjutnya. Jadi upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah mengakui akan perbuatannya, jelasnya. Meski yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya, Aibda WH dan istri N meminta waktu mendiskusikannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini. Beri istri saya waktu untuk berpikir, ujarnya. Begitupun dalam proses mediasi kedua saat Guru Supriyani datang ke rumahnya bersama kepala desa. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh kepala desa Wonowaraya, jawaban masih sama, katanya. Dia menyebutkan upaya mediasi sudah berkali-kali dilakukan hingga proses selanjutnya di kepolisian. Posisi ke rumah itu yang didampingi kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, jelasnya. Yang mereka datang sendiri kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu, kami ketemunya di kantor polisi, ujarnya menambahkan. 7 fakta kasus guru honorer SDN Konawe Sultra, kejanggalan hingga ditangguhkan penahanan. Berikut ini 7 fakta kasus viral guru honorer SD negeri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang dilaporkan polisi. Kasus guru aniaya siswa SD kelas 1 berinisial M, anak pasangan Aibda WH, dan Ibu N, yang mempolisikan sang ibu guru. Guru Supriyani merupakan guru honorer SDN di Kecamatan Baito, sedangkan ayah korban merupakan sosok pejabat kepolisian sektor atau Polsek Baito, Kabupaten Konsel, Sultra. Unit Reskrim Polsek inilah yang awalnya menerima laporan polisi, LP, ibu korban, ditindaklanjuti proses penyelidikan dan mediasi, penyidikan, dan penetapan tersangka terhadap Guru Supriyani. Hingga kasusnya dilimpahkan dari Unit Reskrim Polsek Baito ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel, tanggal 15 Agustus tahun 2024, yang membuat sang guru ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Dalam perkembangan terbaru, Guru Supriyani yang sempat ditahan sejak tanggal 16 Oktober tahun 2024, dikeluarkan dari tahanan lapas pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Setelah permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukumnya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri atau PN Andoolo. Meski penahanannya sudah ditangguhkan, sang guru honorer masih harus menghadapi proses hukum di persidangan. Sidang perdana kasus kekerasan fisik terhadap anak yang menyeret Guru Supriyani menjadi terdakwa dijadwalkan berlangsung di PN Andoolo pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Seiring jadwal sidang, seruan aksi solidaritas guru dari Guru untuk Bangsa yang mengajak seluruh guru dan warga Konawe Selatan untuk menggelar aksi kasus di pengadilan pun sudah beredar luas. Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, pun sudah memastikan akan mengawal persidangan kasus ini. Jelang sidang, sejumlah elemen masyarakat pun sudah berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, berlanjut ke markas kepolisian daerah atau Mapolda Sultra, pada Rabu. Sementara sehari sebelumnya, Guru Supriyani setelah keluar tahanan kembali menegaskan dirinya tak pernah menganiaya muridnya. Kuasa hukum, kepala sekolah, rekan-rekannya pun mengungkap sejumlah kejanggalan kasus guru aniaya murid itu. Di sisi lainnya, ayah korban Aibda WH pun memberikan keterangan berbeda dan meyakini anaknya dianiaya Guru Supriyani. Sementara, Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Syam, dalam konferensi pers resminya pun membeberkan kronologi dan duduk perkara kasus versi kepolisian. Penjelasan serupa disampaikan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang sekaligus menyampaikan proses mediasi sudah berkali-kali dilakukan sebelum Guru Supriyani tersangka. Update terbaru lainnya,
Beredar video viral AKBP Febri dan Kejari Konsel Ujang Sutisna bertemu sang guru honorer di kediaman Camat Baito pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, malam. Pertemuan di lokasi pengungsian, sementara Guru Supriyani selama proses hukumnya kabarnya dihadiri orang tua murid M hadir pula dalam pertemuan mediasi damai tersebut Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo dan berbagai pihak lainnya. Simak fakta kasus Guru Supriyani di Himpun Tribunnews-Sultra.com dari berbagai pihak terkait berikut ini. 1. Penahanan guru honorer Isak tangis Guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Tampak Guru Supriyani memakai hijab putih dengan baju bergaris hitam putih, pakaian serupa yang dikenakannya saat baru keluar lapas. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Dia pun menegaskan dirinya tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan keluarga korban. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata Guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu. Apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Ia mengaku sudah bertahun-tahun mengajar di SD Baito dan baru kali ini mendapat kasus seperti itu. Saya sudah 16 tahun honorer, baru kali ini dituduh seperti itu, ujar Guru Supriyani. 2. Kejanggalan diungkap kuasa hukum dan kepala sekolah kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan, banyak kejanggalan dalam kasus ini karena ada upaya untuk memidanakan guru honorer tersebut. Karena dari keterangan beberapa saksi dan guru bernama Lilis yang mengajar di kelas 1A di sekolah dasar tersebut. Dalam dakwaan jaksa, tertulis Guru Supriyani datang ke kelas 1A dan memukuli korban pakai sapu, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Sementara dari keterangan Ibu Lilis wali murid kelas 1A yang sudah kami tanya, di jam 10 itu anak-anak sudah pulang semua, kata Andre di kantor LBH HAMI Sultra, Kota Kendari. Begitu pula anak-anak kelas 1B tempat Guru Supriyani mengajar, mereka sudah pulang semua. Saat itu, Supriyani dan Lilis membersihkan ruangan. Jadi ini yang tidak sinkron antara dakwaan dengan pengakuan Supriyani yang diperkuat keterangan Ibu Lilis, ujar Andre. Kejanggalan lain, kata Andre, dalam dakwaan jaksa Guru Supriyani dituduh memukuli korban pakai sapu sebanyak 1 kali. Kemudian pada tanggal 26 April usai kasus itu diungkap orang tua korban, guru SDN di Baito ini sempat memeriksa luka siswa D yang mengaku luka di paha karena dipukuli oleh Supriyani. Guru yang memeriksa menyampaikan luka itu seperti melepuh bukan tergores karena dipukul pakai sapu. Saat itu guru ini memeriksa luka, mereka spontan mengatakan luka itu seperti melepuh bukan dipukul, kata Andre. 3. Keanehan diungkap Kepsek Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, juga menjelaskan,
dugaan kejanggalan kronologi kasus yang dijelaskan pihak kepolisian hingga membuat Guru Supriyani tersangka, ditahan, dan menjadi terdakwa. Yang janggalnya ini yang dituduhkan itu pada saat kejadian semua guru ada di sekolah tapi mereka tidak melihat bahwa ada kejadian, kata Sana Ali. Kesaksian tersebut juga disampaikan guru kelas korban. Termasuk guru kelasnya itu sampai pulang anak itu tidak ada kejadian apa-apa di sekolah, jelasnya. Dia pun mengungkap sosok Guru Supriyani selama 16 tahun mengajar di SD Baito, Konawe Selatan, yang lembut. Kalau Ibu Supri jangankan bicara seperti itu bicara saja itu kecuali ditanya baru bicara, ujar Sana Ali. Dengan karakter Guru Supriyani selama ini, Sana Ali kaget dengan tuduhan aniaya murid. Pokoknya orangnya lembut, makanya saya kaget seperti tidak masuk akal. Kalau untuk anaknya memang agresif di sekolah, katanya. 4. Duduk perkara kasus versi polisi Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, didampingi Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, pun memberikan penjelasan terkait kronologi dan duduk perkara kasus ini. Penjelasan disampaikan dalam konferensi pers resmi di Mapolres Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Tribunnews.ultra.com juga sempat melihat Aibda WH, sang ayah korban M, di luar ruangan konferensi pers. Kejadian terjadi pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, di sekolah, saat korban telah bermain dan pelaku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, kata AKBP Febri. Kasus tersebut dilaporkan ke Polsek Baito, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sebagaimana laporan polisi, LP, nomor LP, 03-4-2024, Polsek Baito, Polres Konsel, Polda Sultra. Pelapor yakni N, ibu kandung korban murid kelas 1 SD di Kecamatan Baito, yang juga istri dari Aibda WH. Dengan terlapor SU, oknum guru SD, yang diduga pelaku kekerasan fisik terhadap anak berinisial M tersebut. Benar, orang tua korban merupakan seorang anggota kepolisian di Polsek Baito, ia Kanit Intel, jelas AKBP Febri. Kronologi kasus ini berawal saat ibu korban melihat ada bekas luka di paha bagian belakang korban. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024, sekitar pukul 10 WITA, dan menanyakannya kepada korban mengenai luka tersebut. Kepada ibunya, sang anak menjawab bahwa luka tersebut akibat terjatuh saat bersama ayahnya Aibda WH di sawah. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 11 WITA pada saat korban hendak dimandikan oleh sang ayah untuk pergi salat Jumat, N mengonfirmasi suaminya tentang luka di paha korban. Suami korban kaget dan langsung menanyakan kepada korban tentang luka tersebut. Korban kepada ayahnya pun menjawab bahwa telah dipukul oleh gurunya SU di sekolah, pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Setelah itu, ayah dan ibu korban pun mengkonfirmasi saksi yang disebut korban yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut. Saksi I dan A disebutkan membenarkan dan melihat bahwa korban telah dipukul oleh guru SU dengan menggunakan gagang sapu ijuk di dalam kelas, pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 13 WITA, N dan Aibda WH pun melaporkan kejadian itu ke kepolisian sektor, Polsek Baito. Kemudian saat itu juga pihak Polsek Baito melalui Kanit Reskrim mengundang terduga pelaku ke markas Polsek untuk dikonfirmasi terkait laporan tersebut. Tetapi yang diduga pelaku tidak mengakuinya sehingga yang diduga pelaku disuruh pulang ke rumahnya, dan laporan polisi diterima di Polsek Baito, kata AKBP Febri Sam. AKBP Febri bersama Ibda Muhammad Idris menjelaskan sejumlah upaya pun telah dilakukan pihak Polsek Baito. Dengan mediasi untuk penyelesaian kasus secara kekeluargaan akan tetapi terkendala karena terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya. Dalam keterangan kepolisian disebutkan, kepala sekolah bersama terduga pelaku dan suaminya, disebutkan pernah datang ke rumah korban,
beberapa hari setelah ada laporan di Polsek Baito. SU datang untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya, tetapi pihak ibu korban N belum bisa memaafkan. Sebelum kasus naik ke tahap penyidikan, kepala desa bersama terduga pelaku dan suaminya disebutkan juga pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Dalam pertemuan tersebut, pihak korban disebutkan sudah menerima dan memaafkan, tinggal menunggu kesepakatan damai. Tetapi beberapa hari setelah itu, pihak korban mendengar informasi tersangka minta maaf tidak ikhlas yang membuat orang tua korban tersinggung dan bertekad melanjutkan perkara ke jalur hukum. 5. Upaya mediasi berkali-kali Kapolres Konsel, AKBP Febri Syam, menambahkan, proses mediasi antara terduga pelaku dan keluarga korban sebelum kasus ini naik sidik sudah dilakukan berkali-kali. 4 kali dilakukan mediasi antara orang tua korban dan pelaku, tetapi pelaku tidak mengakuinya, kata AKBP Febri. Sehingga orang tua korban melanjutkan laporannya, jelasnya dalam konferensi pers di Mapolres Konawe Selatan. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, membeberkan penetapan tersangka hingga pelimpahan tersangka dan barang buktinya ke kejaksaan berdasarkan hasil penyelidikan serta penyidikan kepolisian. Dia pun menyebut upaya mediasi antara orang tua korban dengan guru SU sudah dilakukan berkali-kali. Awalnya sebelum ada LP, laporan polisi, saya sudah berusaha mediasi karena orang tua korban minta petunjuk ke saya, ujarnya. Saya sampaikan kita cari solusinya dan kita selesaikan secara kekeluargaan, kata Ibda Idris menambahkan. Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Setelah itu saya panggil ibu guru ke kantor dan ketika tiba di kantor langsung ibu guru mengatakan kapan saya pukul kamu sambil menunjuk dan pelototi korban, ujarnya. Dan terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau saya lakukan silakan buktikan, lanjut Ibda Idris. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Sebenarnya orang tua sudah luluh hatinya untuk berdamai, jelas Ibda Idris. Namun setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas sehingga orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum, lanjut Kapolsek. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Kedua saksi merupakan teman korban dan melihat langsung kejadian tersebut, ujar Ibda Idris. Kapolres Konsel AKBP Febri Syam menyebut penyidik kepolisian sudah memanggil 7 saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus ini. Kami telah memanggil 7 orang saksi dalam penyidikan tersebut, kata AKBP Febri dalam konferensi pers di Mapolres Konsel. 6. Aibda WH ayah korban sebut guru mengaku ayah korban. Aibda WH pun buka suara terkait proses pelaporan hingga upaya mediasi yang sudah dilakukan dengan guru Supriyani sebelum kasus tersebut terus bergulir. Dari awal, dari Polsek Baito sebelum terbit LP, laporan polisi, sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awalnya tidak mengakui, katanya pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Dengan kondisi tersebut, kata Aibda WH, dia bersepakat bersama istri N untuk melanjutkan kasus tersebut. Sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami laporkan itu terkait penganiayaan, jelasnya. Saat ditanya terkait permintaan uang 50 juta rupiah untuk damai kasus tersebut, Aibda WH berkali-kali membantahnya. Dia menegaskan pihaknya tidak pernah meminta uang kepada guru Supriyani. Kalau terkait kabar permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta, ujarnya. Sekali lagi kami sampaikan tidak pernah, katanya menambahkan.
Aibda WH menjelaskan Guru Supriyani pun pernah mengakui perbuatannya dalam proses mediasi selanjutnya. Jadi upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah mengakui akan perbuatannya, jelasnya. Meski yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya, Aibda WH dan istri N meminta waktu mendiskusikannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini. Beri istri saya waktu untuk berpikir, ujarnya. Begitupun dalam proses mediasi kedua saat Guru Supriyani datang ke rumahnya bersama kepala desa. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh kepala desa Wonwaraya, jawaban masih sama, katanya. Dia menyebutkan upaya mediasi sudah berkali-kali dilakukan hingga proses selanjutnya di kepolisian. Posisi ke rumah itu yang didampingi kepala sekolah 1 kali. Yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, jelasnya. Yang mereka datang sendiri kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu, kami ketemunya di kantor polisi, ujarnya menambahkan. 7 fakta kasus guru honorer SDN Konawe Sultra, kejanggalan hingga ditangguhkan penahanan. Berikut ini 7 fakta kasus viral guru honorer SD negeri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang dilaporkan polisi. Kasus guru aniaya siswa SD kelas 1 berinisial M, anak pasangan Aibda WH, dan Ibu N, yang mempolisikan sang ibu guru. Guru Supriyani merupakan guru honorer SDN di Kecamatan Baito, sedangkan ayah korban merupakan sosok pejabat kepolisian sektor atau Polsek Baito, Kabupaten Konsel, Sultra. Unit Reskrim Polsek inilah yang awalnya menerima laporan polisi, LP, ibu korban, ditindaklanjuti proses penyelidikan dan mediasi, penyidikan, dan penetapan tersangka terhadap Guru Supriyani. Hingga kasusnya dilimpahkan dari Unit Reskrim Polsek Baito ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel, tanggal 15 Agustus tahun 2024, yang membuat sang guru ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Dalam perkembangan terbaru, Guru Supriyani yang sempat ditahan sejak tanggal 16 Oktober tahun 2024, dikeluarkan dari tahanan lapas pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Setelah permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukumnya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri atau PN Andoolo. Meski penahanannya sudah ditangguhkan, sang guru honorer masih harus menghadapi proses hukum di persidangan. Sidang perdana kasus kekerasan fisik terhadap anak yang menyeret Guru Supriyani menjadi terdakwa dijadwalkan berlangsung di PN Andoolo pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Seiring jadwal sidang, seruan Aksi Solidaritas Guru dari Guru untuk Bangsa yang mengajak seluruh guru dan warga Konawe Selatan untuk menggelar aksi kasus di pengadilan pun sudah beredar luas. Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, pun sudah memastikan akan mengawal persidangan kasus ini. Jelang sidang, sejumlah elemen masyarakat pun sudah berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, berlanjut ke markas kepolisian daerah atau Mapolda Sultra, pada Rabu. Sementara sehari sebelumnya, Guru Supriyani setelah keluar tahanan kembali menegaskan dirinya tak pernah menganiaya muridnya. Kuasa hukum, kepala sekolah, rekan-rekannya pun mengungkap sejumlah kejanggalan kasus guru aniaya murid itu. Di sisi lainnya, ayah korban Aibda WH pun memberikan keterangan berbeda dan meyakini anaknya dianiaya Guru Supriyani. Sementara, Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Syam, dalam konferensi pers resminya pun membeberkan kronologi dan duduk perkara kasus versi kepolisian. Penjelasan serupa disampaikan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang sekaligus menyampaikan proses mediasi sudah berkali-kali dilakukan sebelum Guru Supriyani tersangka. Update terbaru lainnya, beredar video viral AKBP Febri dan Kejari Konsel Ujang Sutisna bertemu sang guru honorer di kediaman Camat Baito pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, malam. Pertemuan di lokasi pengungsian
Sementara Guru Supriyani selama proses hukumnya kabarnya dihadiri orang tua murid M hadir pula dalam pertemuan mediasi damai tersebut Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo dan berbagai pihak lainnya. Simak fakta kasus Guru Supriyani di himpun tribunnyusultra.com dari berbagai pihak terkait berikut ini. 1. Penahanan guru honorer Isak tangis Guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Tampak Guru Supriyani memakai hijab putih dengan baju bergaris hitam putih, pakaian serupa yang dikenakannya saat baru keluar lapas. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Dia pun menegaskan dirinya tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan keluarga korban. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata Guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Ia mengaku sudah bertahun-tahun mengajar di SD Baito dan baru kali ini mendapat kasus seperti itu. Saya sudah 16 tahun honorer, baru kali ini dituduh seperti itu, ujar Guru Supriyani. 2. Kejanggalan diungkap kuasa hukum dan kepala sekolah kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan, banyak kejanggalan dalam kasus ini karena ada upaya untuk memidanakan guru honorer tersebut. Karena dari keterangan beberapa saksi dan guru bernama Lilis yang mengajar di kelas 1A di sekolah dasar tersebut. Dalam dakwaan jaksa, tertulis Guru Supriyani datang ke kelas 1A dan memukuli korban pakai sapu, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Sementara dari keterangan Ibu Lilis wali murid kelas 1A yang sudah kami tanya, di jam 10 itu anak-anak sudah pulang semua, kata Andre di kantor LBH HAMI Sultra, Kota Kendari. Begitu pula anak-anak kelas 1B tempat Guru Supriyani mengajar. Mereka sudah pulang semua. Saat itu, Supriyani dan Lilis membersihkan ruangan. Jadi ini yang tidak sinkron antara dakwaan dengan pengakuan Supriyani yang diperkuat keterangan Ibu Lilis, ujar Andre. Kejanggalan lain, kata Andre, dalam dakwaan jaksa Guru Supriyani dituduh memukuli korban pakai sapu sebanyak 1 kali. Kemudian pada tanggal 26 April usai kasus itu diungkap orang tua korban, Guru SDN di Baito ini sempat memeriksa luka siswa D yang mengaku luka di paha karena dipukuli oleh Supriyani. Guru yang memeriksa menyampaikan luka itu seperti melepuh bukan tergores karena dipukul pakai sapu. Saat itu guru ini memeriksa luka, mereka spontan mengatakan luka itu seperti melepuh bukan dipukul, kata Andre. 3. Keanehan diungkap Kepsek Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, juga menjelaskan, dugaan kejanggalan kronologi kasus yang dijelaskan pihak kepolisian hingga membuat Guru Supriyani tersangka, ditahan, dan menjadi terdakwa. Yang janggalnya ini yang dituduhkan itu pada saat kejadian semua guru ada di sekolah tapi mereka tidak melihat bahwa ada kejadian, kata Sana Ali.
Kesaksian tersebut juga disampaikan guru kelas korban. Termasuk guru kelasnya itu sampai pulang anak itu tidak ada kejadian apa-apa di sekolah, jelasnya. Dia pun mengungkap sosok Guru Supriyani selama 16 tahun mengajar di SD Baito, Konawe Selatan, yang lembut. Kalau Ibu Supri jangankan bicara seperti itu, bicara saja itu kecuali ditanya baru bicara, ujar Sana Ali. Dengan karakter Guru Supriyani selama ini, Sana Ali kaget dengan tuduhan aniaya murid. Pokoknya orangnya lembut, makanya saya kaget seperti tidak masuk akal. Kalau untuk anaknya memang agresif di sekolah, katanya. 4. Duduk perkara kasus versi polisi Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, didampingi Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, pun memberikan penjelasan terkait kronologi dan duduk perkara kasus ini. Penjelasan disampaikan dalam konferensi pers resmi di Mapolres Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Tribunnyusultra.com juga sempat melihat Aibda WH, sang ayah korban M, di luar ruangan konferensi pers. Kejadian terjadi pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, di sekolah, saat korban telah bermain dan pelaku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, kata AKBP Febri. Kasus tersebut dilaporkan ke Polsek Baito, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sebagaimana laporan polisi, LP, nomor LP, 03-4-2024, Polsek Baito, Polres Konsel, Polda Sultra. Pelapor yakni N, ibu kandung korban murid kelas 1 SD di Kecamatan Baito, yang juga istri dari Aibda WH. Dengan terlapor SU, oknum guru SD, yang diduga pelaku kekerasan fisik terhadap anak berinisial M tersebut. Benar, orang tua korban merupakan seorang anggota kepolisian di Polsek Baito, ia Kanit Intel, jelas AKBP Febri. Kronologi kasus ini berawal saat ibu korban melihat ada bekas luka di paha bagian belakang korban. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024, sekitar pukul 10 WITA, dan menanyakannya kepada korban mengenai luka tersebut. Kepada ibunya, sang anak menjawab bahwa luka tersebut akibat terjatuh saat bersama ayahnya Aibda WH di sawah. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 11 WITA pada saat korban hendak dimandikan oleh sang ayah untuk pergi salat Jumat, N mengonfirmasi suaminya tentang luka di paha korban. Suami korban kaget dan langsung menanyakan kepada korban tentang luka tersebut. Korban kepada ayahnya pun menjawab bahwa telah dipukul oleh gurunya SU di sekolah pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Setelah itu, ayah dan ibu korban pun mengkonfirmasi saksi yang disebut korban yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut. Saksi I dan A disebutkan membenarkan dan melihat bahwa korban telah dipukul oleh guru SU dengan menggunakan gagang sapu ijuk di dalam kelas pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 13 WITA, N dan Aibda WH pun melaporkan kejadian itu ke kepolisian sektor Polsek Baito. Kemudian saat itu juga pihak Polsek Baito melalui Kanit Reskrim mengundang terduga pelaku ke markas Polsek untuk dikonfirmasi terkait laporan tersebut. Tetapi yang diduga pelaku tidak mengakuinya sehingga yang diduga pelaku disuruh pulang ke rumahnya. Dan laporan polisi diterima di Polsek Baito, kata AKBP Febri Sam. AKBP Febri bersama Ibda Muhammad Idris menjelaskan sejumlah upaya pun telah dilakukan pihak Polsek Baito. Dengan mediasi untuk penyelesaian kasus secara kekeluargaan akan tetapi terkendala karena terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya. Dalam keterangan kepolisian disebutkan, kepala sekolah bersama terduga pelaku dan suaminya, disebutkan pernah datang ke rumah korban, beberapa hari setelah ada laporan di Polsek Baito. SU datang untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya, tetapi pihak ibu korban N belum bisa memaafkan. Sebelum kasus naik ke tahap penyidikan,
kepala desa bersama terduga pelaku dan suaminya disebutkan juga pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Dalam pertemuan tersebut, pihak korban disebutkan sudah menerima dan memaafkan, tinggal menunggu kesepakatan damai. Tetapi beberapa hari setelah itu, pihak korban mendengar informasi tersangka minta maaf tidak ikhlas yang membuat orang tua korban tersinggung dan bertekad melanjutkan perkara ke jalur hukum. 5. Upaya mediasi berkali-kali Kapolres Konsel, AKBP Febri Syam, menambahkan, proses mediasi antara terduga pelaku dan keluarga korban sebelum kasus ini naik sidik sudah dilakukan berkali-kali. 4 kali dilakukan mediasi antara orang tua korban dan pelaku, tetapi pelaku tidak mengakuinya, kata AKBP Febri. Sehingga orang tua korban melanjutkan laporannya, jelasnya dalam konferensi pers di Mapolres Konawe Selatan. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, membeberkan penetapan tersangka hingga pelimpahan tersangka dan barang buktinya ke kejaksaan berdasarkan hasil penyelidikan serta penyidikan kepolisian. Dia pun menyebut upaya mediasi antara orang tua korban dengan guru SU sudah dilakukan berkali-kali. Awalnya sebelum ada LP, laporan polisi, saya sudah berusaha mediasi karena orang tua korban minta petunjuk ke saya, ujarnya. Saya sampaikan kita cari solusinya dan kita selesaikan secara kekeluargaan, kata Ibda Idris menambahkan. Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Setelah itu saya panggil ibu guru ke kantor dan ketika tiba di kantor langsung ibu guru mengatakan kapan saya pukul kamu sambil menunjuk dan pelototi korban, ujarnya. Dan terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau saya lakukan silakan buktikan, lanjut Ibda Idris. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Sebenarnya orang tua sudah luluh hatinya untuk berdamai, jelas Ibda Idris. Namun setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas sehingga orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum, lanjut Kapolsek. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Kedua saksi merupakan teman korban dan melihat langsung kejadian tersebut, ujar Ibda Idris. Kapolres Konsel AKBP Febri Syam menyebut penyidik kepolisian sudah memanggil 7 saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus ini. Kami telah memanggil 7 orang saksi dalam penyidikan tersebut, kata AKBP Febri dalam konferensi pers di Mapolres Konsel. 6. Aibda WH ayah korban sebut guru mengaku ayah korban. Aibda WH pun buka suara terkait proses pelaporan hingga upaya mediasi yang sudah dilakukan dengan guru Supriyani sebelum kasus tersebut terus bergulir. Dari awal, dari Polsek Baito sebelum terbit LP, laporan polisi, sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awalnya tidak mengakui, katanya pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Dengan kondisi tersebut, kata Aibda WH, dia bersepakat bersama istri N untuk melanjutkan kasus tersebut. Sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami laporkan itu terkait penganiayaan, jelasnya. Saat ditanya terkait permintaan uang 50 juta rupiah untuk damai kasus tersebut, Aibda WH berkali-kali membantahnya. Dia menegaskan pihaknya tidak pernah meminta uang kepada guru Supriyani. Kalau terkait kabar permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta, ujarnya. Sekali lagi kami sampaikan tidak pernah, katanya menambahkan. Aibda WH menjelaskan guru Supriyani pun pernah mengakui perbuatannya dalam proses mediasi selanjutnya. Jadi upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah mengakui akan perbuatannya, jelasnya. Meski yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya,
Aibda WH dan istri N meminta waktu mendiskusikannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini. Beri istri saya waktu untuk berpikir, ujarnya. Begitupun dalam proses mediasi kedua saat Guru Supriyani datang ke rumahnya bersama kepala desa. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Wonuaraya, jawaban masih sama, katanya. Dia menyebutkan upaya mediasi sudah berkali-kali dilakukan hingga proses selanjutnya di kepolisian. Posisi ke rumah itu yang didampingi kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, jelasnya. Yang mereka datang sendiri kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu, kami ketemunya di kantor polisi, ujarnya menambahkan. 7 fakta kasus guru honorer SDN Konawe Sultra, kejanggalan hingga ditangguhkan penahanan. Berikut ini 7 fakta kasus viral guru honorer SD negeri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang dilaporkan polisi. Kasus guru aniaya siswa SD kelas 1 berinisial M, anak pasangan Aibda WH, dan Ibu N, yang mempolisikan sang ibu guru. Guru Supriyani merupakan guru honorer SDN di Kecamatan Baito, sedangkan ayah korban merupakan sosok pejabat kepolisian sektor atau Polsek Baito, Kabupaten Konsel, Sultra. Unit Reskrim Polsek inilah yang awalnya menerima laporan polisi, LP, ibu korban, ditindaklanjuti proses penyelidikan dan mediasi, penyidikan, dan penetapan tersangka terhadap Guru Supriyani. Hingga kasusnya dilimpahkan dari Unit Reskrim Polsek Baito ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel, tanggal 15 Agustus tahun 2024, yang membuat sang guru ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Dalam perkembangan terbaru, Guru Supriyani yang sempat ditahan sejak tanggal 16 Oktober tahun 2024, dikeluarkan dari tahanan lapas pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Setelah permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukumnya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri atau PN Andoolo. Meski penahanannya sudah ditangguhkan, sang guru honorer masih harus menghadapi proses hukum di persidangan. Sidang perdana kasus kekerasan fisik terhadap anak yang menyeret Guru Supriyani menjadi terdakwa dijadwalkan berlangsung di PN Andoolo pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Seiring jadwal sidang, seruan aksi solidaritas guru dari Guru untuk Bangsa yang mengajak seluruh guru dan warga Konawe Selatan untuk menggelar aksi kasus di pengadilan pun sudah beredar luas. Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, pun sudah memastikan akan mengawal persidangan kasus ini. Jelang sidang, sejumlah elemen masyarakat pun sudah berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, berlanjut ke markas kepolisian daerah atau Mapolda Sultra pada Rabu. Sementara sehari sebelumnya, Guru Supriyani setelah keluar tahanan kembali menegaskan dirinya tak pernah menganiaya muridnya. Kuasa hukum, kepala sekolah, rekan-rekannya pun mengungkap sejumlah kejanggalan kasus guru aniaya murid itu. Di sisi lainnya, ayah korban Aibda WH pun memberikan keterangan berbeda dan meyakini anaknya dianiaya Guru Supriyani. Sementara, Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Syam, dalam konferensi pers resminya pun membeberkan kronologi dan duduk perkara kasus versi kepolisian. Penjelasan serupa disampaikan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang sekaligus menyampaikan proses mediasi sudah berkali-kali dilakukan sebelum Guru Supriyani tersangka. Update terbaru lainnya, beredar video viral AKBP Febri dan Kejari Konsel Ujang Sutisna bertemu sang guru honorer di kediaman Camat Baito pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, malam. Pertemuan di lokasi pengungsian, sementara Guru Supriyani selama proses hukumnya kabarnya dihadiri orang tua murid M. Hadir pula dalam pertemuan mediasi damai tersebut Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo dan berbagai pihak lainnya. Simak fakta kasus Guru Supriyani di Himpun Tribunnews Sultra.com dari berbagai pihak terkait berikut ini. 1.
Penahanan guru honorer Isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Tampak guru Supriyani memakai hijab putih dengan baju bergaris hitam putih, pakaian serupa yang dikenakannya saat baru keluar lapas. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Dia pun menegaskan dirinya tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan keluarga korban. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Ia mengaku sudah bertahun-tahun mengajar di SD Baito dan baru kali ini mendapat kasus seperti itu. Saya sudah 16 tahun honorer, baru kali ini dituduh seperti itu, ujar guru Supriyani. 2. Kejanggalan diungkap kuasa hukum dan kepala sekolah kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan, banyak kejanggalan dalam kasus ini karena ada upaya untuk memidanakan guru honorer tersebut. Karena dari keterangan beberapa saksi dan guru bernama Lilis yang mengajar di kelas 1A di sekolah dasar tersebut. Dalam dakwaan jaksa, tertulis guru Supriyani datang ke kelas 1A dan memukuli korban pakai sapu, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Sementara dari keterangan Ibu Lilis wali murid kelas 1A yang sudah kami tanya, di jam 10 itu anak-anak sudah pulang semua, kata Andre di kantor LBH HAMI Sultra, Kota Kendari. Begitu pula anak-anak kelas 1B tempat guru Supriyani mengajar. Mereka sudah pulang semua. Saat itu, Supriyani dan Lilis membersihkan ruangan. Jadi ini yang tidak sinkron antara dakwaan dengan pengakuan Supriyani yang diperkuat keterangan Ibu Lilis, ujar Andre. Kejanggalan lain, kata Andre, dalam dakwaan jaksa guru Supriyani dituduh memukuli korban pakai sapu sebanyak 1 kali. Kemudian pada tanggal 26 April usai kasus itu diungkap orang tua korban, guru SDN di Baito ini sempat memeriksa luka siswa D yang mengaku luka di paha karena dipukuli oleh Supriyani. Guru yang memeriksa menyampaikan luka itu seperti melepuh bukan tergores karena dipukul pakai sapu. Saat itu guru ini memeriksa luka, mereka spontan mengatakan luka itu seperti melepuh bukan dipukul, kata Andre. 3. Keanehan diungkap Kepsek Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, juga menjelaskan, dugaan kejanggalan kronologi kasus yang dijelaskan pihak kepolisian hingga membuat guru Supriyani tersangka, ditahan, dan menjadi terdakwa. Yang janggalnya ini yang dituduhkan itu pada saat kejadian semua guru ada di sekolah tapi mereka tidak melihat bahwa ada kejadian, kata Sana Ali. Kesaksian tersebut juga disampaikan guru kelas korban. Termasuk guru kelasnya itu sampai pulang anak itu tidak ada kejadian apa-apa di sekolah, jelasnya. Dia pun mengungkap sosok guru Supriyani selama 16 tahun mengajar di SD Baito, Konawe Selatan, yang lembut.
Kalau Ibu Supri jangankan bicara seperti itu, bicara saja itu kecuali ditanya baru bicara, ujar Sana Ali. Dengan karakter Guru Supriyani selama ini, Sana Ali kaget dengan tuduhan aniaya murid. Pokoknya orangnya lembut, makanya saya kaget seperti tidak masuk akal. Kalau untuk anaknya memang agresif di sekolah, katanya. 4. Duduk perkara kasus versi polisi Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, didampingi Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, pun memberikan penjelasan terkait kronologi dan duduk perkara kasus ini. Penjelasan disampaikan dalam konferensi pers resmi di Mapolres Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Tribunnyusultra.com juga sempat melihat Aibda WH, sang ayah korban M, di luar ruangan konferensi pers. Kejadian terjadi pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, di sekolah, saat korban telah bermain dan pelaku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, kata AKBP Febri. Kasus tersebut dilaporkan ke Polsek Baito, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sebagaimana laporan polisi, LP, nomor LP, 03-4-2024, Polsek Baito, Polres Konsel, Polda Sultra. Pelapor yakni N, ibu kandung korban murid kelas 1 SD di Kecamatan Baito, yang juga istri dari Aibda WH. Dengan terlapor SU, oknum guru SD, yang diduga pelaku kekerasan fisik terhadap anak berinisial M tersebut. Benar, orang tua korban merupakan seorang anggota kepolisian di Polsek Baito, ia Kanit Intel, jelas AKBP Febri. Kronologi kasus ini berawal saat ibu korban melihat ada bekas luka di paha bagian belakang korban. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024, sekitar pukul 10 WITA, dan menanyakannya kepada korban mengenai luka tersebut. Kepada ibunya, sang anak menjawab bahwa luka tersebut akibat terjatuh saat bersama ayahnya Aibda WH di sawah. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 11 WITA pada saat korban hendak dimandikan oleh sang ayah untuk pergi salat Jumat, N mengonfirmasi suaminya tentang luka di paha korban. Suami korban kaget dan langsung menanyakan kepada korban tentang luka tersebut. Korban kepada ayahnya pun menjawab bahwa telah dipukul oleh gurunya SU di sekolah pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Setelah itu, ayah dan ibu korban pun mengkonfirmasi saksi yang disebut korban yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut. Saksi I dan A disebutkan membenarkan dan melihat bahwa korban telah dipukul oleh guru SU dengan menggunakan gagang sapu ijuk di dalam kelas pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, sekitar pukul 13 WITA, N dan Aibda WH pun melaporkan kejadian itu ke kepolisian sektor Polsek Baito. Kemudian saat itu juga pihak Polsek Baito melalui Kanit Reskrim mengundang terduga pelaku ke markas Polsek untuk dikonfirmasi terkait laporan tersebut. Tetapi yang diduga pelaku tidak mengakuinya sehingga yang diduga pelaku disuruh pulang ke rumahnya. Dan laporan polisi diterima di Polsek Baito, kata AKBP Febri Sam. AKBP Febri bersama Ibda Muhammad Idris menjelaskan sejumlah upaya pun telah dilakukan pihak Polsek Baito. Dengan mediasi untuk penyelesaian kasus secara kekeluargaan akan tetapi terkendala karena terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya. Dalam keterangan kepolisian disebutkan, kepala sekolah bersama terduga pelaku dan suaminya, disebutkan pernah datang ke rumah korban, beberapa hari setelah ada laporan di Polsek Baito. SU datang untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya, tetapi pihak ibu korban N belum bisa memaafkan. Sebelum kasus naik ke tahap penyidikan, kepala desa bersama terduga pelaku dan suaminya disebutkan juga pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Dalam pertemuan tersebut, pihak korban disebutkan sudah menerima dan memaafkan, tinggal menunggu kesepakatan damai. Tetapi beberapa hari setelah itu,
Pihak korban mendengar informasi tersangka minta maaf tidak ikhlas yang membuat orang tua korban tersinggung dan bertekad melanjutkan perkara ke jalur hukum. 5. Upaya mediasi berkali-kali Kapolres Konsel, AKBP Febri Syam, menambahkan, proses mediasi antara terduga pelaku dan keluarga korban sebelum kasus ini naik sidik sudah dilakukan berkali-kali. 4 kali dilakukan mediasi antara orang tua korban dan pelaku. Tetapi pelaku tidak mengakuinya, kata AKBP Febri. Sehingga orang tua korban melanjutkan laporannya, jelasnya dalam konferensi pers di Mapolres Konawe Selatan. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, membeberkan penetapan tersangka hingga pelimpahan tersangka dan barang buktinya ke kejaksaan berdasarkan hasil penyelidikan serta penyidikan kepolisian. Dia pun menyebut upaya mediasi antara orang tua korban dengan guru SU sudah dilakukan berkali-kali. Awalnya sebelum ada LP, laporan polisi, saya sudah berusaha mediasi karena orang tua korban minta petunjuk ke saya, ujarnya. Saya sampaikan kita cari solusinya dan kita selesaikan secara kekeluargaan, kata Ibda Idris menambahkan. Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Setelah itu saya panggil ibu guru ke kantor dan ketika tiba di kantor langsung ibu guru mengatakan kapan saya pukul kamu sambil menunjuk dan pelototi korban, ujarnya. Dan terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau saya lakukan silakan buktikan, lanjut Ibda Idris. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Sebenarnya orang tua sudah luluh hatinya untuk berdamai, jelas Ibda Idris. Namun setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas sehingga orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum, lanjut Kapolsek. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Kedua saksi merupakan teman korban dan melihat langsung kejadian tersebut, ujar Ibda Idris. Kapolres Konsel AKBP Febri Syam menyebut penyidik kepolisian sudah memanggil 7 saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus ini. Kami telah memanggil 7 orang saksi dalam penyidikan tersebut, kata AKBP Febri dalam konferensi pers di Mapolres Konsel. 6. Aibda WH ayah korban sebut guru mengaku ayah korban. Aibda WH pun buka suara terkait proses pelaporan hingga upaya mediasi yang sudah dilakukan dengan guru Supriyani sebelum kasus tersebut terus bergulir. Dari awal, dari Polsek Baito sebelum terbit LP, laporan polisi, sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awalnya tidak mengakui, katanya pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Dengan kondisi tersebut, kata Aibda WH, dia bersepakat bersama istri N untuk melanjutkan kasus tersebut. Sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami laporkan itu terkait penganiayaan, jelasnya. Saat ditanya terkait permintaan uang 50 juta rupiah untuk damai kasus tersebut, Aibda WH berkali-kali membantahnya. Dia menegaskan pihaknya tidak pernah meminta uang kepada guru Supriyani. Kalau terkait kabar permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta, ujarnya. Sekali lagi kami sampaikan tidak pernah, katanya menambahkan. Aibda WH menjelaskan guru Supriyani pun pernah mengakui perbuatannya dalam proses mediasi selanjutnya. Jadi upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah mengakui akan perbuatannya, jelasnya. Meski yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya, Aibda WH dan istri N meminta waktu mendiskusikannya. Kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini. Beri istri saya waktu untuk berpikir, ujarnya. Begitupun dalam proses mediasi kedua saat guru Supriyani datang ke rumahnya